gimana sih pengalaman untuk pertama kalinya diperiksa oleh polisi kan begitu. Iya. Lalu nasihat-nasihat, strategi-strategi yang dibilangin lawyer dan lain sebagainya. Itu gimana perasaannya gitu? Perasaan dulu. Sebagai orang yang newbie. Ya kan? Newbie di dalam dunia perkara ya kan. Silakan Dok. Bahkan masuk Polda pun saya baru pertama itu loh. Oke. Polda Metro Jaya gitu kan. Ternyata tuh saya mau ngomong sesuatu tapi nanti dirubah. Dirubah di? Gini loh. Enggak sih, nggak usah ngomong. Nanti diubah apa namanya? Kalau saya ngomong nanti besok pagi saya takut diubah diantisipasi nanti. Diubah peraturan. Jadi nggak usah ngejaring ngomong. Jadi yang menyebabkan malah tidak menguntungkan publik gitu ya. Tidak menguntungkan publik. Oke ya, tapi ini pengalaman dan mudah-mudahan ini pertama dan terakhir lah ya masuk ke sebuah ruangan pemeriksaan begitu. Karena memang nature saya adalah seorang peneliti ya. Tentu saja pengalaman pertama dan sesuatu yang tidak saya ketahui dan kemudian kalau saya menjalani saya menjadi tahu itu kan sesuatu yang sangat menarik. Ya, jadi despite saya memenuhi undangan dari Polda Metro Jaya sebagai tidak jelas juga sebagai apa tapi intinya itu ya. Tetapi intinya saya excited gitu ya. Saya excited sebagai peneliti. Saya jadi tahu ada dapat data-data baru dan valid karena saya adalah eyewitness atau sebagai pelaku gitu kan, primary subject begitu kan di situ. Dan sehingga saya ini bisa cerita atau bisa menyampaikan kepada masyarakat begitu ya. Gitu. Jadi pertama tuh saya excited terhadap kunjungan saya ke Polda itu. Bukan kepada surat yang saya terima. Nah, surat yang saya terima itu sama sekali saya tidak excited menerimanya ya. Ya seperti juga semua orang mendapatkan surat dari polisi itu kan ya pasti ada rasa apaan sih dan nggak nyaman lah. Bukan. Semua orang lah walaupun berpengalaman sekalipun terima surat dari polisi itu selalu tidak nyaman. Dapat surat gitu kan nggak nyaman. Surat tinta lah. Tidak nyaman itu pasti gitu ya. Terus kemudian sebenarnya ini kuasa hukum yang sudah artinya sudah berkomitmen untuk mendukung kita menjadi kuasa hukum, menjadi penasihat hukum itu kan total 62 dalam satu paket tim. Tapi ditambah lagi sekarang tuh ada 8 lagi yang menjadi kuasa hukum pribadi saya gitu ya. Dan alhamdulillah juga tokoh-tokoh besar kuasa hukum yang sudah kayak Pak Abdul Al-Katiri ini sudah puluhan tahun gitu ya. Jadi saya sangat satisfied lah gitu dibimbing sama para senior dari usia 70 tahun sampai yang paling muda Al-Ghifari yang bukan dari usia yang junior sampai yang 70 tahun. Paling senior ya, dari usia yang paling senior sampai yang paling junior. Ini namanya hitung mundur dia. Filmnya apa? Filmnya dibintangi oleh Time Tunnel bukan? Bukan, ada ya dia jadi muda. Michael J. Fox itu apa tuh? Oke, silakan. Oke, nah jadi segala pengalaman baru ini buat saya menambah direktori dari empirical base saya ya sebagai peneliti yang insya Allah ya akan menjadi mozaik menambah experience saya kan, sehingga nanti pasti akan bisa dipakai untuk penelitian observational study saya berikutnya gitu. Jadi saya dengan senang hati menerima pengalaman itu, mengikuti proses pengalaman baru itu gitu ya. Tapi mohon maaf tuh, saya lihat kan ada season ya, season break makan siang, sholat, kemudian break sholat asar. Kemudian maghrib selesai. Kayaknya pada season pertama agak nervous. Bukan nervous, disappointed gitu ya. Disappointed tuh karena pertama adalah ini kan undangan klarifikasi. Dalam benak saya, dalam pengertian saya namanya klarifikasi, kita klarifikasi each other dong. Ya kan? Karena saya juga butuh penjelasan tentang apa maksud dari surat ini sampai jadi surat ini saya laminating ini. Karena ini adalah itu sejarah. Yang aslinya atau yang printed? Yang aslinya ya. Asli cap bahasanya asli ya. Ini karena pertama adalah surat ini syarat sekali dengan kalimat-kalimat yang butuh klarifikasi. Dan berkali-kali saya minta tidak diberikan juga klarifikasi. Nanti dulu ini adalah pengembangan dan sebagainya gitu. Jadi mereka tidak clear. Mereka tidak clear dengan surat ini loh. Padahal kan saya datang untuk
mendapatkan sekaligus memberikan klarifikasi. Saya membayangkan ya kalau calon ya yang diperiksanya begini semua, pusing polisi. Ya, undangan klarifikasi. Kan undangan klarifikasi artinya kan klarifikasi saya dan klarifikasi pihak yang mengundang kan gitu. Tapi sampai satu sesi pertama kemudian break isoma itu saya nggak dapetin. Oke, apa sih sesungguhnya gitu ya? Maksudnya apa? Iya, jadi mengapa ada pasal-pasal seperti ini yang berkaitan dengan sebuah peristiwa yang terjadi di Jakarta Selatan pada tanggal 26 Maret 2025. Ketika saya tanya, saya ini menjadi apa? Ketika saya diundang itu saya jadi apa sih gitu? Apakah saya jadi terlapor? Katanya tidak. Lalu saya tanya, kalau begitu ada terlapor dong, karena ini ada penyidik, kemudian ada pelapor yang tertulis ya kan, Insinyur IR Joko Widodo kan pelapor. Ya, oh bukan. Oh iya ya pelapor dia pelapor ya. Kan. Pelapor. Kemudian penyidik jelas ya kan, yang ada namanya juga ini. Kemudian terlapor mestinya juga secara logis kan mesti harus tertulis kan. Saya tanya siapa terlapor? Belum ada. Nah, saya berhenti dulu di situ. Kalau kasihan nanti lawyernya jadi cuma denger doang nanti. Nah, ini. Oke, minum dulu. Silakan. Ustadz lawyer, Ustadz bro ya kan? Ustadz lawyer bro. Gini, Tad, bro aja lah. Nanti dibilang kok ini lawyer kok Ustadz ini. Nanti dia wah ini ada perjuangan dan doa. Saya klarifikasi dulu ya. Boleh. Gini, jadi saya belum mengenal Pak Abdullah Al-Katiri, kan baru kenal nama dan di berita gitu. Tapi kemudian ketika saya mendapat undangan klarifikasi ini dan kemudian case ini bergulir ya, orang pertama yang saya tanya siapa yang paling pas mendampingi dan menjadi kuasa hukum saya terkait dengan pasal-pasal seperti ini. Abang Refli Harun merekomendasikan Pak Abdullah Al-Katiri. Ya, karena saya punya pengalaman soalnya. Jadi beliau juga pernah mendampingi saya untuk pemeriksaan di Polda Metro. Ya. Tapi posisinya pada waktu itu saya yang melaporkan. Kenapa saya melaporkan? Karena saya menghindari untuk dikriminalisasi juga. Karena itu lebih gawat, saya diincar 2 jurusan, terorisme ngikutin kasus Munarman, atau berita bohong ngikutin kasus Habib Bahar. Tapi yang satu dilaporkan. Kenapa? Yang masalah teroris. Bukan. Yang 7 juta. Itu saya melaporkan. Yang 7 juta apa itu? Iya, saya yang melapor. Oh iya saya lupa. Untuk menghindari saya dilaporkan. Oh iya itu. Kayak gitu. Iya. Yang kita dari siang baru sampai malam diterima laporan. Recommended pertama. Recommended persen. Tapi saya masih punya cadangan 72 lawyer yang lain. Nah, jadi gimana bro Ustadz? Apakah lazim ya ada undangan klarifikasi begitu, pelapornya jelas, tapi terlapornya kagak jelas? Sebenarnya kalau kita bicara terlapor nggak jelas itu antara jelas dan tidak jelas, karena lawyer Jokowi mengatakan RS, T, ES dan K. Nah, itu silakan. Terima kasih. Prof. Jadi begini, kalau saya lihat mereka ini galau. Jadi mereka itu tidak tahu, tidak berani to the point siapa yang dilaporkan dan sebagainya, ya kan? Kalau laporan jelas itu harus jelas juga. Ya kan? Kegalauan mereka itu dari awal seperti mereka melaporkan dengan pasal ingat 160. Ya penghasutan. Ya, itu anunya pendukungnya. Awal-awal itu. Ya, para pendukung. Di situ juga waktu itu kan ada lawyernya katakan juga melaporkan dengan pasal 160. Ya. Tapi begitu kita podcast bilang kalau 160 itu sekarang delik material. Iya, itu pendukung-pendukung yang dari Pradi bisa itu. Juga, ya. Dari karena Pradi. Itu harus ada 3 kan saya bilang harus tiga pihak. Yang penghasut, terhasut dan orang yang melakukan hasutan itu. Nah, itu kan terus hilang, nggak ada lagi ya kan? Nggak ada lagi. Kemudian masuk 30. Jadi begini, kan saya bilang bahwa step-step di kepolisian itu itu ada namanya klarifikasi yang saya katakan, saya pernah juga podcast di sini. Kemudian setelah klarifikasi itu ada penyelidikan.
baru penyidikan. Ya. Sepemahaman saya selama ini dan mendampingi orang, yang namanya klarifikasi itu belum bicara substansi. Baru kejadiannya, lokusnya di mana, tempusnya di mana, ya kan? Iya. Ya kan? Dan saya heran juga pada waktu kawan-kawan karena saya nggak ikut mendampingi ya. Iya. Kok sampai lebih dari 12 jam ada dan 13 jam bilang. Lah itu sudah pelanggaran HAM itu jelas. Itu pelanggaran HAM. Masa klarifikasi sepanjang itu? Iya. Ya kan? Ini udah nggak benar menurut kami. Yang namanya klarifikasi. Lah faktanya kan ini kan ada dua pihak. Pelapor, terlapor. Iya. Nah, yang bersangkutan Jokowi ini, saudara Jokowi ini kan dilaporkan di Mabes Polri. Iya, Barreskrim. Kan konon kabarnya tidak sampai 1 jam. Iya, 1 jam lah. 1 jam 22 dia kan harus menjelaskan seharusnya kalau seperti mereka 24 link itu harus dijelaskan sama dia. Butuh waktu minimal 5 jam itu seharusnya. Ya ini kan sudah itulah yang katanya ya, tadi tidak ada apalah keadilan di sini, keberpihakan lah menurut kami ya kan. Kami sebagai lawyer kan melihatnya karena lawyer ini adalah. Tapi gini, saya klarifikasi dulu biar clear kita. Waktu Jokowi melapor ke Polda Metro Jaya tanggal 30 April, dia sudah diperiksa katanya konon dengan 35 pertanyaan. Jadi saat itu juga. 1 jam juga. Tapi 1 jam juga. 1 jam juga. Iya. Kayak lagu. Nah, posisinya pada waktu itu sebagai pelapor. Ya. Nah, kemarin dia datang sebagai orang yang dilaporkan. Terlapor. Iya. Harusnya polisi kan memeriksa dia lebih lama, mengeksploitasi dia kan lebih lama. Siapakah Semujo, macam-macam masalah apa, yang mana bicaranya di link itu, ya kan? Ini kan seolah-olah kan ya udahlah biar polisi yang ngatur kan begitu, seolah-olah. Dugaan itu banyak orang menduga seperti itu. Ya kalau orang menduga kan set up before kemudian disodorkan tanda tangan. Kan biasanya sisanya mereka basa-basi. Sebelum memanggil orang itu kan sudah ada preparation kan, sudah ada persiapan. Kadang-kadang sudah ada pertanyaan-pertanyaan itu kan bukan spontan. Artinya itu diskriminasi kan kepada sesama warga negara kan dari kan? satu sisi. Sekarang kan saudara Jokowi ini bisa dikatakan itu kan sudah bukan presiden lagi. Satu, walaupun dia pejabat sekarang ditunjuk sebagai Danatara, pengawas atau apa di pengawas. Dewan Penasehat. Penasehat. Iya kan. Pengawas Dewas. Oke lah. Dewan Pengawas. Itulah whatever lah. Cuma masalahnya ini tertarik saya tadi. Yang saya belum pernah baca ini. Peristiwa tadi dikatakan peristiwa tanggal 26 Maret 2025. Jadi kan peristiwanya kan. Kejadiannya kan. Nah sekarang ada yang sekarang dibelokin seolah-olah bukan peristiwanya yang dimasalahkan, yaitu saudara Jokowi melihatnya di media itu, melihat di mungkin di laptop atau apa atau di HP dia itu tanggal 26. Sudah berbeda. Kalau peristiwa ini kan perbuatannya. Iya, jadi biar clear, saya walaupun pewawancara karena tiap hari mewawancarai orang dan kemudian tahu peristiwanya, memang kan yang ini pun saya bacakan di sini. Iya. Jadi dia bicara tentang locus delictinya. Itu Jakarta Selatan. Tempus delictinya 26 Maret 2025. Ya. Masalahnya dia cuma menyebutkan itu dalam undangan, tapi dia tidak bisa menjelaskan peristiwa apa itu. Nah, diduga kita yang menduga itu, terutama semua menduga. TPUA itu press conference-nya TPUA. Padahal tanggal 25 Maret. Padahal 25 Maret press conference-nya 26 Maret itu dimuatnya di YouTube dan tidak di Jakarta Selatan. Tapi di Jakarta Pusat. Lah masalahnya kan begini. Kan saya bilang ini kan laporan ini karena dibuat tidak dengan persiapan yang matang sehingga kacau. Nah, kalau kacau ini kan menunjukkan apakah ini benar-benar ada niat untuk penegakan hukum atau apa begitu loh. Yang jelas di sini kemarin beritanya udah beda lagi. Jadi bukan peristiwa yang mereka berbicara, tapi masalahnya dia melihatnya tanggal segini. Pelapor sedang menonton video. Iya. Kan? Mungkin maksudnya Jokowi pada waktu itu mampir ke Tanah Abang, jangan-jangan nonton press conference. Bukan, menonton video dan itu konferensi pers yang disampaikan oleh Polda. Saya bercanda. Ya maksudnya gini, kenapa kita jadi tahu bahwa
locus delicti maupun tempus delictinya jadi berubah tiba-tiba dalam 1 jam. Setelah kami konferensi pers, saya dengan Mas Roy setelah diperiksa selesai kan kami konferensi pers. Dan mengapa waktu itu kan Bang Refli lihat ya, kenapa kok saya kelihatan nggak satisfied gitu ya? Itu karena ya itu tadi saya tanya berkali-kali karena di sini jelas ya. Saudari diminta keterangan, diminta untuk hadir sebagai saksi. Artinya kan saksi itu artinya kan saya dianggap hadir atau mengetahui peristiwa. Melihat, mendengar, merasakan, mengalami. Kan di KUHP itu saksi itu kan ada definisi operasionalnya. Nah, kan berarti kan saya mestinya kalau klarifikasi ditanya apakah saudari tahu peristiwa ini dan segala macam kan? Lah kan saya tanya ini apa peristiwa apa, kan banyak sekali peristiwa yang terjadi. Jutaan peristiwa terjadi di Jakarta Selatan 26 Maret 2025 kan gitu. Jadi pembicaraan selanjutnya ya mesti jelas dari awalnya kan. Kami melakukan klarifikasi terhadap saudari, terhadap dokter atas ini yang kami duga dokter hadir atau lihat atau apa. Tapi nggak jelaskan. Nggak jelas. Penyelidiknya aja mungkin dia bilang tanya yang ngundang. Belum tentu tahu loh itu penyelidiknya. Makanya. Karena itu memang sumir kejadian itu. Karena kalau kejadian tanggal 25 kejadiannya. Kalau di YouTube-nya tanggal 26 dimuatnya. Itu. Kalau lokasinya di Jakarta Pusat. Kalau kejadian lokusnya. Tapi kalau Jokowi melihat bisa aja di Solo. Bisa aja tidak tanggal segitu kan gitu ya. Iya bisa aja tidak tanggal segitu. Karena kalau pakai kata Pak Taufik teori uploader sama downloader. Kalau uploader nguploadnya di mana, download kita downloadnya di mana. Sebenarnya begini, kalau dia katakan tanggal 26 itu dia Ustadz agak dekat nih tadi ya di Jakarta Selatan, ya kan? Ya haruslah di mana? Jalan apa? Kan harus jelas itu. Makanya klarifikasi ini yang saya tahu itu biasanya pelapor. Ini terlapor, ini pelapor yang diklarifikasi benar nggak motormu hilang gini. Malingnya yang dicari yang nggak mungkin dong. Iya kan? Bener nggak tanggal sekian motor kamu hilang? Mungkin Pak Jokowi waktu melapor mungkin ya dibilang, Pak saya dihina sehina-hinanya, saya direndahkan serendah-rendahnya. Oleh siapa? Tidak tahu Pak, Bapak cari sendiri. Karena pokoknya saya merasa dihina. Jadi yang kita tahu siapa yang diduga itu kan dari penasihat hukumnya. Menyebutkan inisial yang berubah-ubah juga kan, dari hari ke hari berubah-ubah juga. Sementara polisi nggak pernah menyebut loh. Ya kan? Tapi kalau memang benar seperti ini, kok dia tahu penyidiknya bahwa K itu adalah ini. Ya itu. Kan tahu dari mana? Kan banyak orang namanya. Ada Kadir, ada ini, ada Kusuma. Dugaan saya Jokowi waktu melaporkan itu menyebut nama. Ya kan? Nah, tetapi kemudian barangkali mereka punya kebijakan, tolong nama ini jangan disebutkan, diinisialkan saja waktu press conference. Gak usah ngelapor kalau gitu. Makanya sederhana kan? Jelas. Ngapain dia ngelapor kalau nggak pede? Baik, balik ke kesan saya ya. Balik ke kesan saya. Balik ke kesan saya nanti. Ini, jadi kesan yang kedua adalah saya setelah kita sama-sama melihat bagaimana terlapor Bareskrim JW ini ya sebagai terlapor itu dia sangat diistimewakan gitu kan. Bahkan itu di salah satu video ketika diperiksa di ruang periksa ada videonya. Ada videonya begitu kan. Sementara kita ditanggalkan semua gadget kita di pintu masuk sama sekali. Bahkan saya tuh ditanya berkali-kali karena sepertinya setelah Isyoma kan saya dapat briefing banyak nih dari kuasa hukum saya. Nah terus dan saya tampak terlihat lebih cool gitu kan ya. Dia sampai nanya berkali-kali si penyidik. Penyelidik ya. Penyelidik. Karena belum nyidik jadi penyelidik. Jadi saya jawab gitu kan, saya jawab. Udah tulis aja jawab. Kalau ini apa namanya? Apa namanya ini? Kalau klarifikasi? Klarifikator dong, dia bukan penyelidik, dia bukan penyidik. Bukan Terminator ya. Nah itu tuh dia tanya sampai kayak gini. Ada yang bawa HP nggak? Nggak ada Pak, kan ditahan di depan gitu kan. Terus tanya jawab lagi. Dia tanya saya jawab. Ada yang bawa perekam nggak? Gitu. Dia berkali-kali gitu. Enggak ada Pak gitu kan. Nah tapi di sisi lain ketika kita melihat JW di terlapor, bahkan videografernya aja masuk ruangan gitu. Dia itu kan sebuah diskriminasi yang luar biasa terhadap sesama warga
warga negara gitu ya, kan. Kalau gitu. Nanti dia bilang kalau gitu kan orang nggak ngerti kalau saya di sini. Gimana pencitraannya? Saya juga. Ya. Gitu. Ya itu kan. Oke, itu 2 ya. Tapi tiba-tiba kok pernah yang saya dengar tuh, waduh ini ternyata ribet. Saya pengen belajar hukum nih. Kok kayak kedokteran itu sama kayak kedokteran itu. Maksudnya too spesifik mungkin ya atau gimana? Kompleks. Ya sebenarnya kan gini, pendekatan saya waktu pengalaman pertama sebelum saya olah dalam sintesa otak saya, itu kan ini kok seperti sebuah peristiwa hukum, bukan peristiwa ya, sebuah pengalaman hukum itu sangat mengandalkan kata-kata ya, gitu loh. Memang iya kita. Ya kan sangat mengandalkan kata-kata begitu ya, kata-kata yang bisa karena misalnya pertanyaan itu diubah-ubah tapi dengan substansi yang sama gitu kan. Seperti itu. Jadi saya belajar di situ. Oh, hukum ini adalah sebuah kata-kata gitu. Tapi kemudian karena kita belajar hukum barat soalnya. bukan hukum timur. Gini, setelah saya pulang, saya sintesis kan? Saya sintesis, saya baca dan sebagainya. Oh, kalau gitu kelirunya adalah karena otak saya otak eksakta. Ya kan? Nah, saya memaksa untuk memahami ilmu hukum dengan otak sosial kan gitu ya. Setelah dalam beberapa hari saya belajar, nggak bisa. Saya harus pakai otak eksakta. Tetap semua itu bisa dikuantifikasi, tetap semua bisa dimatematika. Nah, begitu saya lakukan pendekatan seperti itu, clear semuanya. Jadi dengan cepat saya memahami ilmu hukum seperti apa. Memang sebenarnya ilmu hukum itu tidak sosial. Ya, persis. Memang dia permainan logika juga. Tapi juga pasal dasar. Makanya kalau kita belajar hukum itu pastikan dulu kita tidak keliru pasalnya. Selebihnya kita bisa berdebat. Yang penting tidak ini keliru. Ada integral juga nih kalau saya hitung. Saya juga heran saya ditanya oleh beliau. Pak Katri, saya mau tanya apa? Bapak dulu SMA-nya IPA atau IPS? Loh, aku pikir jangan-jangan ijazah saya dianggap palsu nanti aku bilang IPA lah. Makanya logikanya logika orang IPA. Saya IPA juga saya. Saya biologi dulu. Ingin tahu analisa kami itu, Pak. Karena lebih mudah pendekatan dengan logika matematika itu menyelesaikan dan mensintesis. Tapi sebenarnya asal dokter tahu sekarang kan kecenderungannya memang ilmu sosial itu dikuantifikasi memang. Iya, karena memang itu pendekatan yang lebih objektif ya. Iya, dianggap lebih gampang dikasih tahu ke orang. Ya, dan digeneralisasi itu kan lebih mudah ketika misalnya berapa tingkat kepuasan kepada Prabowo, tiba-tiba 80% kan. Kita disandra dengan angka itu kan. Mulai awal sampai akhir. Iya. Ya, itu tetap namanya. Ya, gitu. Tapi untuk saya belajar pemula sebagai pelaku ilmu hukum nih, applied sebagai pelaku nih di sini ya. Ya, pendekatan eksakta lebih mudah buat saya. Betul. Otak-otak yang eksakta ini gitu. Dan ternyata I see. But dengan jadi begitu karena clear. Itu nggak perlu belajar khusus ya. Cukup lah. Jangan salah, itulah yang namanya pokrol bambu. Nggak pernah kuliah, tapi karena dia sering bantu-bantu paham. Jadi paham. Gitu. Lebih paham daripada yang ininya. Oke, kita bicara tentang ke depan ya. Oke. Tadi ada pernyataan. Ngomong terus terang nggak apa-apa, Pak Ustadz ya, lawyer ya. Boleh. Saya mau tanya nih. Kan kita tahu bahwa proses yang melibatkan Dr. Tifa ini adalah proses di Polda Metro Jaya. Polda Metro Jaya, di mana posisi beliau Roy Suryo itu adalah posisi yang diserang dalam tanda kutip lah, kalau dalam permainan sepak bola yang menyerang Pak Jokowi. Tapi kalau di Bareskrim yang menyerang TPUA. Nah, dalam posisi yang diserang atau dilaporkan atau diadukan ini kan potensinya kan selalu lebih besar. Salah satunya bisa dijadikan tersangka, kemudian sampai tahap-tahap selanjutnya. Saya tidak ingin mengecilkan hati Dr. Tifa. Kira-kira ke depannya apa yang Ustadz pikirkan? Jadi begini. Saya nggak jauh salah. Yang bro pikirkan, pakai bro aja. Lawyer ke Ustadz. Saya jadi bingung jawab karena saya di bro Ustadz. Kalau pakai pendekatan ilmu agama itu dia. Jadi begini, ini kan dua laporan ini, yang satu pengaduan ya, yang satu pengaduan Dumas ya, itu dilakukan kan Desember. 9 Desember. Lah ya. Dengan ini kan 30 Juni.
30 April. Sorry. 30 April. Ya kan? Nah, kan kalau duluan kan dulu ini. Yeah. Tapi ini kan masuk ke Dumas. Iya. Ya kan? Kemudian ada laporan ini. Iya. Laporan ini kalau nggak salah hari itu juga dikeluar ininya apanya lah istilah seperti LP-nya dan sebagainya hari itu juga. Ya. Sedangkan ini laporan polisinya hari itu juga. Ya. Kemudian surat perintah penyelidikannya hari itu juga. Ya. Dan ini kan tidak digoyang-goyang. Ya. Tapi mungkin pertimbangannya ya untuk supaya bisa dites lebih dulu, maka ini dihidupkan. Ya. Yang sebenarnya nggak mau dihidupkan. Ya. Ya kan? Dihidupkan bahkan dipanggil dengan namanya laporan informasi. Ya, belum jadi laporan polisi. Tanggal 9 itu kalau salah Bang Egy Sujana dipanggil. Ya. Kemudian siapa yang tinggi-tinggi itu bukan, sebenarnya mereka dipanggilnya itu tanggal 28 April. Tapi surat itu sendiri bermimikri dari tanggal 9 terbitnya laporan informasi, kemudian laporan penyelidikan itu tanggal 10 April. Dimulainya penyelidikan itu, surat perintah penyelidikannya itu 10 April. Berarti kan sama-sama di klarifikasi. Sama-sama diverifikasi. Cuman bedanya ini klarifikasi terhadap laporan informasi, yang satu terhadap laporan polisi. Iya, tapi di situ kan juga sudah ada penyelidikan di situ. Ya kan? Sekarang begini. Kita kembali ke undang-undang lah. Makanya saya pernah menulis bahwa itu bertentangan dengan undang-undang. Jika polisi tetap memproses laporan Jokowi ini, berarti polisi ini melanggar undang-undang. Undang-undang bukan di KUHP dengan KUHP, tidak. Tapi di Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban. Itu jelas ya, nomor 30 tahun 2014. Pasal 10. Itu jelas menyatakan, pasal 10 mengatakan jika ada laporan, ya kan, ini harus diproses lebih dulu. Nggak bisa setiap orang laporan penyebaran nama baik. Nggak ada laporan nanti. Makanya itu sudah ditentukan. Itu jelas menyatakan. Oke, sorry. Silakan. Suara siapa tadi? Masuk ke situ. Iya kan? Ya itu jelas itu undang-undang. Nah, apakah kita ini sepakat untuk melanggar undang-undang? Nah, itu dia. Itu pertanyaan saya. Tinggi mana sebenarnya Bareskrim polisi dengan undang-undang? Nah, ini kan pelanggaran yang dilakukan oleh polisi. Bagaimana orang menegakkan hukum dengan melanggar hukum? Itu yang kami concern, Pak. Pelanggaran yang dilakukan oleh pelapor. Seharusnya ini harus diproses dulu. Yang melanggar laporan TPUA ini, karena TPUA ini ada 4-5 orang itu dilaporkan juga, bukan tidak, dilaporkan juga. Yang sekarang ikut-ikutan dilaporkan dengan teman-teman ini, termasuk yang K dan sebagainya itu dilaporkan. Ini diproses dulu, bahkan undang-undang mengatakan, ya kan, bahwa ini jadi wajib untuk dihentikan, wajib sampai inkrah. Inkrah loh ya. Berarti harus persidangan dulu begini inkrah baru. Oleh sebab itu kan kami punya rencana mau audiensi ke DPR khususnya Komisi 3 masalah ini. Karena yang buat undang-undang itu DPR. Nah, kalau undang-undang yang dilanggar DPR diam. Nah, kalau diam kami pertanyakan kenapa Anda diam. Kalau Anda ke Komisi 3 siap-siap dengan ketua Komisi 3-nya yang agak unik ya. Siap. Namanya Habibur Rahman. Itu teman juga itu. Teman juga. Sama-sama uniknya sama kita. Kita ini kan unik semua, Pak. Unik ketemu unik kan menarik. Jadi intinya begini. Lah, kami sudah katakan bahwa jika ini tetap diproses, maka ada pelanggaran undang-undang. Tapi saya paham kenapa ini dilakukan. Ya kan? Agar ini dites forensiknya di sini. Di Bareskrim. Makanya di Bareskrim dibawa aslinya. Sedangkan di Polda dibawa fotokopi. Ya kan? Kemudian diserahkan, itu seharusnya disita. Kalau barang bukti itu ada berita penyitaan, itu ada berita acara penyitaan. Ya kan? Bagaimana bisa dikembalikan, berapa hari diambil kembali? Ini apa ini? Apa konsep apa yang digunakan? Apa ada di aturan KUHP? Kecuali barang-barang bergerak untuk pinjam pakai kayak motor untuk bekerja. Ini kan ijazah ditaruh di lemari. Kenapa ditarik kembali? Mungkin mungkin untuk disempurnakan. Dapat disimpulkan. Memang boleh. Dapat disimpulkan. Beliau ini otak kanan betul. Otaknya eksakta bener. Jadi nggak bisa nyeletuk yang lain dari itu. Ya, dapat disimpulkan bahwa ijazah itu telah diperiksa.
Tapi kami tidak bisa begitu aja. Kami sekarang untuk mempersiapkan untuk mengajukan pemeriksaan laboratorium ahli lab independen. Bahkan dari luar negeri pun kita akan hadirkan untuk menguji ini. Jadi kita harus juga memberikan, karena apa? Ini sudah pengalaman kita ini, Bang. Dalam hal ini apalagi kami ya di lapangan ya, sudah pengalaman. Peristiwa yang flash disk palsu itu, masih ingat itu? Yang Farid Uqbah itu. Itu kan terjadi. Flash disk itu begitu bagian laboratoriumnya hadir di persidangan, kami tanyakan waktu itu. Saya yang bertanya, ini flash disk kapan diperiksa? Tahun lalu. Lah, perkara siapa? Flash disk. Bukti satu-satunya bukti utama. Pertanyaan orang lain, bukan perkara orang yang sedang disidangkan itu. Kemudian disebutlah nama orang itu. Saya minta teman-teman cepat dilihat di Google. Ini putusannya. Ternyata putusannya inilah. Ya, hal-hal kayak gitulah yang membuat kita itu tidak begitu percaya. Ini fakta. Bahkan saya laporkan ke Propam. Ternyata putusannya flash disk itu tahun lalu itu pada persidangan sudah disita oleh negara untuk dimusnahkan. Oke, lalu dipakai lagi. Dipakai lagi. Bahkan hakim mencoba untuk membantu. Lah, saya bilang ya belum. Saya bilang itu palsu berarti. Padahal ada perintah dari kejaksaan juga untuk dimusnahkan pada waktu itu tahun lalu. Saya bilang itu palsu. Hakim bilang ya palsu. Saya maju ke hakim. Majelis kalau ini bukan palsu, berarti pengadilan yang salah. Karena barang bukti ini adalah sudah dikuasai oleh hakim, penguasaan hakim. Ya kan, masa dikembalikan lagi ke penyidik? Wah itu ramai itu. Nah, hal-hal seperti inilah yang kami katakan. Ini fakta karena saya sebagai kuasa hukumnya waktu itu, ya kan. Bahkan saya laporkan ke Propam sampai ke Wasidik dan sebagainya itu. Bayangkan sudah Jadi saya mau membacakan pasal 10 itu. Maka tadi downloadnya agak lama biar jangan-jangan nanti ada insight setelah ini ya. Karena tidak hanya apa yang sudah dilakukan, yang akan dilakukan juga dilindungi. Baca. Pasal 10. Ayat undang-undangnya sebut dulu. Ya, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang perlindungan saksi dan korban ya. Oke, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang perlindungan saksi dan korban. Kita lompat ke pasal 10. Ya, di pasal 10-nya itu berbunyi, ini pasal 10, ayat 1 ya, saksi, korban, saksi pelaku dan atau pelapor ya, saksi, korban, saksi pelaku dan atau pelapor tidak dapat dituntut secara hukum baik pidana maupun perdata atas kesaksian dan atau laporan yang akan, sedang atau telah diberikannya kecuali kesaksian atau laporan tersebut diberikan tidak dengan itikat baik. Nah, memang ada ujungnya ya. Tapi kan bagaimana membuktikan baik atau tidak baiknya. Dalam hal terdapat tuntutan hukum terhadap saksi, korban, saksi pelaku dan atau pelapor atas kesaksian dan atau laporan yang akan, sedang dan telah diberikan, tuntutan hukum tersebut wajib ditunda hingga kasus yang ia laporkan atau ia berikan kesaksian telah diputus oleh pengadilan dan memperoleh kekuatan hukum tetap. Ulangi wajib tadi. Wajib ya. Wajib itu tuntutan hukum tersebut wajib ditunda. Tetapi sebenarnya Dr. Tifa dan teman-teman masih punya kesempatan untuk melaporkan tambahan bukti. Iya, kepada Bareskrim. Kan laporan ini kan sudah dilakukan oleh TPUA atas nama TPU Egy Sujana. Egy termasuk yang diperkirakan. ES itu dia kan laporkan. Tapi Fadila apa? TPUA. Kurnia TPUA. Iya, Kurnia TPU juga. Iya. Tapi beliau ini kalau mau nambahkan laporan juga bisa. Iya, masalahnya kan di sini kan yang jadi, akan mau nambahkan. Masalahnya gitu. Begini, kita sepakat apa untuk melanggar undang-undang? Saya tanya aja. Kita sekarang mau melanggar undang-undang, sepakat. Apa ini nggak benar undang-undang ini? Berarti DPR yang salah. Kan DPR yang buat undang-undang. Iya. Kalau menurut Anda ini nggak benar, berarti DPR yang salah. Makanya saya mau pertanyakan ke DPR ini, benar nggak Anda buat undang-undang ini? Jadi itu bedanya kalau orang hukum pidana. Kalau ada satu pelanggar undang-undang ribut dia. Kalau hukum tata negara, kita ketawa aja. Saya Prabowo Subianto bersumpah untuk melaksanakan undang-undang dasar dan undang-undang serta peraturannya seluruhnya serta berbakti kepada Tuhan Yang Maha Esa atau bangsa dan negara. Lupa saya kurang lebih. Beberapa jam kemudian dia langgar undang-undang itu dengan mengangkat Teddy, ya kan, sebagai wasekap
sebagai sekretaris kabinet yang jelas-jelas melanggar undang-undang TNI. Sekarang tapi undang-undangnya diubah. Iya, itu namanya confounder. Sekarang giliran saya ya. Iya, oke. Bentar. Sebentar. Ada yang menarik buat saya. Ada yang bentar Bu ini penting. Oke. Itu dengan etiket baik. Nah, saya jelaskan etiket baik. Ya kan? Ini dimulai dengan sidang Bambang Tri dan siapa namanya? Gus Nur. Ya kan? Itu kan dikenakan juga dakwaannya itu pasal kebohongan. Ya. Ya walaupun di dalam tuntutannya dan sebagainya putusannya adalah kebencian, tapi ujaran kebencian, kebohongan yang menimbulkan kan dakwaan sama vonis itu beda. Pasal kebohongan. Ya. Waktu kasasi dan sebelumnya di PT itu berubah. Ya, jadi begini. Nah, sebenarnya start mulainya ini ya kan bisa dikatakan start walaupun sebelumnya banyak yang bicarakan soal ijazah itu. Start mulainya dari situ. Ya. Seharusnya pada saat persidangan ditunjukkan. Ya kan? Karena tidak ditunjukkan sehingga timbullah dugaan dari kami. Dari teman-teman itu. Menduga punya ijazah enggak sih? Lah, oleh sebab itu mereka mengklarifikasi ke UGM maupun yang kebersangkutan. Mereka bersurat. Itu sudah beretiket baik mereka itu. Enggak langsung melapor. Jadi unsur etiket baik itu mereka lakukan. Oke, dengan ke UGM beranjang sana dan silaturahmi. Kirim surat dan diterima. Ya. Dengan bersurat loh itu. Itu itikat baiknya. Itikat baiknya. Kalau enggak kan langsung lapor. Tapi karena itu tidak tembus semuanya dilaporkan. Kan seperti itu. Tapi faktanya sekarang yang saya menarik buat saya kemarin nggak tahu itu siapa ada 20 orang lebih menunjukkan ijazahnya seperti itu. Oh itu yang mengaku. Iya sebentar saya lanjutkan. Menunjukkan seperti ini. Kenapa dia nggak ikut menunjukkan? Kan aneh. Pelapor. Seharusnya ada dong. Masa dia nggak dia aja enggak, yang lainnya nunjukkan? Apa tujuan menunjukkan itu? Wah, ini sama dengan ini. Dengan yang mana? Seharusnya di tengah-tengah. Saudara Jokowi dengan samakan teman-teman. Seharusnya begitu. Lah, kan lucu. Bukan mereka yang orang-orang itu yang dimasalahkan, orang-orang itu yang menunjukkan ijazah. Kalau Jokowi juga melakukan hal yang sama, selesai permasalahan ini. Kata Jokowi tidak selesai, nanti ada respon dipoto sama dia. Kan itu kan hanya menunjukkan. Iya, memang masa hanya gara-gara menunjukkan. Jangan dong. Kemarin lawyernya mengatakan ini bukan dugaan kriminalisasi. Lawyernya bilang. Ya kan, ini kita lapor proses. Lah, ditarik ke belakang dong. Ada 2 orang yang dipenjara hanya gara-gara tidak dibukanya ijazah ini. Apa ini bukan kriminalisasi? Itu fakta. Itulah ceritanya kenapa orang datang dan sebagainya bersurat itu beritikat baik. Nah, oleh sebab itu wajib ditunda seharusnya yang dilaporkan Jokowi ini. Ya kan? Tapi kan tetap yang ijazahnya dibawa ke sana untuk apa? Untuk dites. Ya, saya khawatir nanti setelah dites akan bicara seperti ini. Ya, saya dilaporkan dan saya telah buktikan kooperatif dan terbukti ijazah saya asli. Oleh sebab itu saya akan maafkan orang-orang ini. Larinya ke situ. Oke. Atau digunakan untuk perkara di mana namanya? Pencemaran nama baik. Ya, pencemaran nama baik. Ada 2 hal ini. Bayangkan ini gara-gara tidak mau menunjukkan ijazah, maka terjadilah hiruk pikuk seperti ini. Karena yang mempertanyakan ini, yang menduga ini tidak punya ijazah itu sebagian besar rakyat Indonesia loh, bukan 1-2 orang. Mereka ini mewakili gitu loh. Apalagi TPUA ya, dia mewakili ke sana. Ya begitulah. Oke. Dok, silakan Dok. Apa yang mau ditambahkan Dok? Banyak. Karena ini saya belajar ya. Jadi lupa nanti. Ya, empirical base saya di hari di mana saya diundang untuk klarifikasi kan. Tadi kita udah jelas. Dan sekarang saya belajar dengan otak eksakta saya tentang ilmu hukum ini gitu ya. Sebagai seorang newbie tapi saya mencoba untuk mengambil scientific base-nya itu berdasarkan ilmu saya behavior epidemiologi gitu ya. Jadi ada namanya variabel di saya tuh. Variabel itu ada 3 yang besar. Variabel dependent tergantung, variabel independent tidak tergantung, dan confounder. Nah ini kalau saya buat ininya tempatnya ada di mana gitu ya. Variabel dependent itu yang tidak bisa berubah kan. Itu kan locus delicti dan
tempus delicti, kan itu nggak bisa dirubah. Nah, dari peristiwa yang saya alami ini kan berubah-ubah. Variabel dependen yang tidak boleh berubah itu pun sudah berubah-ubah kan. Pertama dia bilang ada sebuah peristiwa di Jakarta Selatan tanggal 26 Maret 2025, kemudian berubah dalam 1 hari. Berubah lagi gitu. Nah, artinya bagaimana kita bisa melanjutkan sebuah penyelidikan, sebuah penyidikan kalau variabel dependen aja masih berubah-ubah kan gitu ya. Udah nih, sekarang variabel independen, variabel yang tidak tergantung. Ya, itu apa? Orangnya. Kan harus jelas nih kalau kita lihat ya, orangnya itu siapa? Pelapor siapa? Terlapor siapa? Penyelidik siapa? Kan jelas. Ini juga tidak jelas. Udah dua variabel yang tidak bisa dilanjutkan. Belum lagi soal saksinya. Ya kan? Orang itu kan beserta dengan semua orang. Saksi-saksinya siapa? Ya kan? Kemudian dokumen apapun itu yang menjadi barang bukti, ya kan? Itu juga harus jelas juga kan? Ya nggak Pak Ustadz? Ya kan pada peristiwa pemanggilan ini kan juga harus jelas dokumen apa sih yang menjadi barang bukti dari adanya peristiwa ini tuh apa sih? Barang buktinya apa sih? Link itu mungkin ya. Enggak, kita kan bermain mungkin kan. Kan harus jelas juga kita sebagai yang pihak yang mau diklarifikasi, jelas juga dong. Peristiwa tidak jelas, tidak dijelaskan juga apa yang terjadi pada saat itu, barang buktinya apa, dokumen apa sih gitu. Enggak jelas juga. Dokumen dokumen yang menjadi kan harus jelas. Kan saya bisa bilang, oh ini dokumennya, barang bukti, oh bukan punya saya. Ya kan? Oh saya tidak terlibat di situ. Atau oh ini tidak bisa saya jelaskan, gitu kan? Seperti itu kan bisa. Terus undang-undangnya juga. Ini kan saya lihat tuh ngawur banget gitu kan. Mencantumkan ke pasal-pasal ini. Ya, untuk kalau saya bilang nih niatnya itu mengintimidasi sih kalau saya bilang nih. Maksudnya pasal 32 dan 35? Enggak, semua pasal. Ya tahu. Saya nggak mau hanya berurusan pada pasal 32, 35 dong. Mulai dari 310. Ya kan? 310, 311 saya bisa breakdown itu semua kalau mau. Ya artinya semua pasal ini kan ini nggak relevan sama sekali dengan apa yang saya diminta klarifikasi gitu ya. Sebentar ya Ustaz. Giliran saya. Jadi itu tuh adalah sebuah variabel independen yang bisa berubah-ubah kan gitu ya. Betul. Itu kalau dari kacamata. Nah, tapi nanti kalau mau dihitung matematika bisa nih gitu ya. Lalu ada yang kelihatannya tidak dipahami. Dan ini adalah materi yang nanti akan saya perjuangkan. Yaitu variabel yang ketiga, namanya variabel confounder. Perancu. Ya, variabel perancu itu mereka menggunakan puslapor. Ya, kan komparasinya harus ada dong. Betul. Kita sebagai terlapor berhak untuk memberikan komparasi kan, sehingga menghasilkan sebuah studi komparasi. Puslapor bilang apa, lab independen yang kita pakai menunjukkan apa kan gitu. Kita mau melakukan penegakan diagnosis terhadap penderita let's say diabetes atau penderita asam urat TBC sekalipun, harus ada second third opinion lagi gitu. Kalau misalnya orang dalam hal ini pasien ya sebagai terdakwa sebagai itu, dia nggak terima. Oh saya didiagnosis sama dokter A atau rumah sakit A sebagai penderita TBC gitu. Dia harus bisa mencari komparasi studi dari lab yang lain kan gitu. Dan dokter pun harus secara adil memberikan kesempatan itu gitu. Nah demikian juga dengan di sini kan. Nggak bisa dong kita mau menetapkan nasib orang mau dihukum 8 tahun atau 12 tahun hanya dengan satu sumber. Nggak boleh secara saintifik. Betul. Kan gitu ya. Kemudian hak asasi manusia ini jelas. Ya kan? Seseorang diminta waktunya, diminta tenaganya, diminta pikirannya untuk memberikan klarifikasi atas sesuatu yang nggak jelas. Melanggar HAM nggak sih? Melanggar dong. Dan kita seakan-akan intimidated ya, kalau sudah ada polisi datang itu kan intimidated banget kan, terhadap sesuatu yang kita tidak jelas barangnya apa. Kemudian confounder yang nanti ya katakanlah kita akan seperti yang sekarang ini, hari ini kita ke Komnas HAM, confounder itu. Silakan kalau mereka juga mau ke Komnas HAM gitu kan, ya kan. Dan kita nggak berhenti sampai di sini, kita mau ke Komnas HAM internasional juga kan gitu ya. Kemudian jangan salah, reputasi dari pelapor seperti apa? Kalau ternyata orang itu memang sudah terkenal mitomania, tukang bohong, kan itu reputasi. Sementara orang-orang yang diduga terlapor reputasinya bagaimana? Orang yang jujur, para peneliti,
para lawyer kan gitu ya, yang memegang teguh asas kemuliaan atas nama ilmu pengetahuan gitu loh. Kemudian dari sisi riwayat, background, macam-macam. Jadi ini saksinya aja ada satu orang yang mengatakan ijazah itu asli sama dengan ijazah saya karena saya adalah satu angkatan. Nggak taunya ternyata di sini ada dia dugaan korupsi. Dia sendiri nggak menunjukkan. Iya. Tinggal 20 orang menunjukkan, tapi dia nggak menunjuk. Kenapa sih bareng-bareng kan begitu? Ada satu hal ya sebelum saya lupa. Iya. Ini kan tadi kan saya tidak tahu. Saya pastikan ya nanti kalau sudah berhadapan sama penyidik atau penyelidik, tolong jangan lomba-lomba ya. Enggak kan ini kita lagi semangat. Lagi seru nih abis dari Komnas HAM. lagi semangat. Dan saya lagi tadi pemanasannya di Komnas HAM. Iya. Ini saya dari Komnas HAM saya sibuk ngitung matematikanya masalahnya. Iya. Oke, silakan. Jadi begini, kalau kita mengikuti istilah narasi atau mengikuti argumentasi mereka yang mengatakan bahwa tanggal 26 Maret itu Jokowi melihat, bukan peristiwa yang terjadi tapi dia melihat di laptopnya atau apa itu menemukan itu, tapi bukti-bukti yang diberikan itu yang ditunjukkan itu ada yang sudah lewat dari 26 itu. Bukan hanya lewat 24 link itu beda-beda. Ya, bukan artinya kalau yang sebelumnya masuk akal dia lihat, tapi yang setelahnya emang dia Nabi Haidir kan belum keluar. Maksudnya? Enggak, sudah keluar tanggal. Bukan. Tanggal anggap 26 dia melihat. Ya kan? Dia melihat tuh tanggal Maret ini, bukan April. Iya, Maret. Iya. Tapi setelah Maret itu April ada, ini ada, kok ada di situ buktinya? Iya, maksudnya kan tidak termasuk yang dilihat dia kan? Kan dia belum lahir itu. Dia lapor kan tanggal 30 lapornya. Bukan peristiwa ini kan sekarang ada informasi, bukan peristiwa tempatnya 26 itu. Ya. Tapi adalah peristiwa dia melihat di laptop. Dia melihat di handphone. Ya kan bisa aja dia lihat berkali-kali kan, di feeding oleh tapi kalau belum keluar dong. Melihat dari mana dia? Di feeding oleh lawyernya kan. 24 itu di feeding oleh lawyernya memang. Loh, iya ke belakang kan bisa lihat. Ke belakang dong. Bisa lihat peristiwa besok. Kan yang dia laporkan itu adalah sesuatu yang dia lihat di tanggal 26 Maret 2025. Artinya yang dia lihat adalah 26 Maret 2025, 24, 25 kan gitu. Iya, tapi bukti yang ada di situ. I know. Tapi maksud saya dia bisa aja dia sebenarnya enggak, saya menyesuaikan dengan argumentasi itu. Bisa dong. Kan kami ini kan sesuai dengan argumentasi. Bukan bisa aja. Tapi sebenarnya itu nggak jelas juga. Maksudnya nggak jelas. Artinya, apakah tanggal 27 dia ngelihat? Apakah tanggal? Enggak, maksud saya undangan klarifikasi itu juga nggak jelas. Bukan masalah. Ini sekarang ada isu begitu di counter oleh teman-teman bahwa tanggal 26 itu mereka tidak ada. Ya. Akhirnya diganti narasinya, konon kabarnya. Belum diganti. Bukan. Diganti di konferensi pers. Di konferensi pers. Tapi undangan ke Respon sama, tetap. Iya, itu. Bukan itunya, Bang. Iya. Peristiwanya. Iya. Jadi 26 nggak ada. Ini nggak ada di situ. Tanggal 26 itu mereka nggak ada di pertemuan itu. Ya, I know. Lalu hanya dia bilang 26 itu bukan karena peristiwa itu. Jokowi itu melihat di laptopnya itu tanggal 26. Maret 2025. Paham? Iya. Ya kan? Iya. Lah terus bukti yang ada 45 bukti itu yang punya beliau ini, ada yang di atas itu. I know. Tapi oke lah, saya nggak mau tapi coba silakan. Logikanya nggak kena, Bang. Oh iya. Peristiwanya belum terjadi. Berarti ngawur lah gitu kan. Tapi itu pun juga ngawur juga, nonton di laptop juga kalau ngawur ini jelas. Makanya kami akan hadapi. Jujur ya, dengan peristiwa ini adrenalin kami sebagai lawyer. Maksud saya, kalau misalnya Abang bicara mengenai pembenaran dia nonton di laptop, bukan kami, mereka yang ngomong. Enggak, maksudnya itu dibenarkan nonton di laptop, maka itu space dia lebih lebar jadinya. Kan dia mengatakan locus delictinya tanggal sekian. Dia enggak ngomong tuh. Iya, kecuali dia bilang saya melihat tanggal 26, saya melihat tanggal 27, saya melihat tanggal 28. Jadi yang keluar 27, 28 itu tercover sama dia. Ini kan enggak, dia hanya sekali tanggal 26 itu. Ya, I know. Ya sebenarnya dari enggak bingung. Saya justru mengatakan kalau itu yang terjadi, maka kita memberikan room bagi dia bahwa dia nonton di laptop. Karena kalau klarifikasi undangan itu
seolah-olah dia nonton langsung peristiwa 26 itu. Ya itu. Seolah-olah dia bukan nonton, lihat langsung. Seharusnya press conference itu dia lihat. Saya lihat press conference, lalu kemudian saya laporkan. Dia kan enggak, ini peristiwa Ahok dulu. Yang melaporkan Ahok itu mereka dilihat di rumah masing-masing. Itu seolah-olah itulah locus delictinya. Jadi lokus itu dia berada di mana melihat itu lokus. Iya, itu nggak masuk akal juga Jakarta Selatan. Nanti dicek orang, Jokowi ada nggak? Bukan. Jakarta Selatan. Konsep tidak masuk akalnya ini. Dari awal udah nggak masuk akal masalahnya. Berapa itu? Atau bukti-bukti link itu? 24 link. 40 link itu ada yang sebelum tanggal 26, ada juga yang setelah tanggal 26. Ya itu sudah clear. Saya udah paham itu. Diulang-ulang. Yang saya ingin katakan itu surat undangannya itu seolah-olah dia melihat langsung kejadian itu, bukan nonton. Bukan begitu. Jadi itu hanya asumsi semuanya. Enggak. Seolah-olah. Enggak. Ya sekarang dinarasikan begitu, Bang. It seems. Seolah-olah itu kan memang asumsi. Iya, enggak maksudnya gini loh. Iya. Ini Polda aja nggak jelas. Iya. Jadi ini semua adalah asumsi. Asumsi kita semua yang beredar kayak udara. Bahwa kita sama-sama berasumsi. Ini kenapa ya dia nulis Jakarta Selatan pada tanggal 26 Maret. Tidak ada yang menjelaskan. Kita semua berasumsi kan. Iya. Oh ya apa ya. Di waktu itu apa ya. Oh ya ada konferensi pers. Ini dari kita. Tapi dari mereka nggak ada. Nggak ada. Sampai konferensi pers setelah kami konferensi pers. Keluarlah kata-kata mereka. Jadi sebelum konferensi pers Polda itu belum ada penjelasan dari mereka tentang apa sih sebenarnya terjadi. Kita berasumsi seperti udara aja berasumsi bahwa ini pasti yang dianggap peristiwa di sini adalah konferensi pers yang dilakukan di. Seharusnya begitu ini, tapi kan sekarang dinarasikan bukan iya. ini gitu loh. Iya. Nah, sekarang kan dia hanya melihat sekali. Cuman masalahnya bodohnya mereka itu tidak diubah. Memeriksa Rismond sama undangannya begini juga sama persis untuk besok padahal. Makanya Rismond gitu. Beliau Dr. Tifa. Jadi udah bisa dipastikan itu tidak ada di pertemuan. I know. Iya. Maksud saya sudah bisa dipastikan Rismond tuh nggak ada gunanya juga datang. Iya. Dia nggak jawab. Makanya maksud saya kok saking tidak connect-nya. Kalau dia sudah press conference yang mengubah, undangannya kok tetap sama gitu loh. Gitu. Ya. Karena undangan dibuat sama. Cuma kan, nerimanya kan ini suratnya Rismond kan kemana-mana itu. Tapi kan bisa diubah. Kan terbaru kan? Ya mungkin dia konsisten aja gitu. Adil buat semuanya. Nah, tapi whatever it is. Tapi gini. Kalau kita mau jujur ya. Kan terlalu banyak bagi kita untuk menyebutkan ijazah itu palsu. Terlalu banyak kan? Terlalu banyak untuk menyebutkan itu gimana jadinya? Terlalu banyak bukti. Terlalu banyak bukti yang beredar. Iya. Gitu. Tapi saya kan tidak ingin mengatakan bukti. Terlalu banyak. Terlalu banyak data. Ya, terlalu lebih banyak baik data lah. Ya. Terlalu banyak data yang beredar. Terlalu banyak data yang beredar yang mengatakan itu palsu. Dan sudah menjadi public domain. Ini harus stated banget ya soal public domain ya. Nah itu maksud saya. Iya, karena kan dia menuduh kita memproduksi itu gitu loh. Padahal public domain. Kalau kita ganti kata-kata palsu itu tidak asli. Atau santai, ketidakotentikan. Tidak asli. Gitu aja. Tidak kalau palsu kayaknya tidak asli. Podo wae. Nah, ya artinya lebih lembut. Secara semantik. Maknanya pada wae. Nah, iya, kalau Rismond nggak bilang fake and original gitu. Ya kalau dalam bahasa saintifiknya dia ya. Iya. Mendingan gitu. Sekarang yang saya khawatirkan. Tidak fake dan tidak original. Kalau memang di laboratorium itu diperiksa, itu kan periksa laboratorium bukan asli tidak asli, identik tidak identik. Pertanyaan saya identik dengan apa? Nah, iya benar. Komparasis tadi itu namanya. Ya, dia kan sudah bilang identik dengan teman-temannya kan. Lah, tapi kan peristiwa ini kan pelanggarannya kan di KPU. Kan itu kan belum ada pelanggaran. Nah, seharusnya harus identik dengan yang di KPU. Ya. Bukan dengan yang itu. Iya. Itu kan, logika kan palsu ini kalau nggak digunakan kan nggak kena delik, Pak. Antum punya KTP palsu, tapi antum nggak pakai, nggak bisa. Berarti dengan yang kita masalahkan KPU Solo, KPU ini harus identik dengan itu. Kami khawatir apa yang diajukan dengan ini beda. Makanya kita beredar semua di persidangan. Saya open aja sekarang. Enggak, gini persoalannya adalah saya kan udah bilang harusnya Wakapolri itu didengarkan tuh ex Waka Ugroseno. Yang namanya KPU itu di police line. KPU Surakarta, KPU Jakarta, KPU Nasional. Maaf Bang, bukan soal KPU-nya.
Maksudnya identik tadi loh. Oh iya, I know. Belum selesai. Ini pendapat di polis lain kata Wakapolri. Nah, dalam polis lain itu kan data nggak boleh bergerak. Nggak, yang jelas Wakapolri kapan? Ugrosena. Ugrosena yang dulu. Nah, artinya harus jelas. Ini independen variabel ya buat saya. Oke. Karena itu dengan dia di polis lain, maka kemudian data tidak bisa kemana-mana. Karena itu akan jadi pelanggaran. Nah, sehingga kan ada penghilangan data sekarang ini. Nah, data itu segera disita. Data di KPU itu. Salah satu yang disita adalah fotokopi ijazah yang disertakan. Iya itu. Kan itu. Iya. Saya kan menjelaskan polis lain dulu. Tahap hukumnya nggak bisa kita ujuk-ujukan gitu. Nah, sehingga sekarang ini kan ada upaya untuk menghilangkan bukti itu. Sebagaimana Dr. Taufik bilang kan, katanya faktanya hilang. Itu fakta ini. Fakta digital. Kenapa? Yang hilang itu kan fakta digital. Iya. Tapi seharusnya barang itu kan masih ada di KPU. Yakin? Oh enggak, kan makanya saya bilang seharusnya. Kalau dia tidak ada, entah itu fotokopi legalisir atau apapun, kalau itu tidak ada, ya nggak bisa dibilang identik dong. Puslapor akan bilang ijazah ini identik dengan apa? Saya setuju sama Pak Al-Katiri, harus identik dengan yang di KPU. Ijazah yang dia taruh di KPU di KPU Solo, di KPU Jakarta maupun di KPU Pusat sebagai presiden. Bukan dengan temannya. Bukan dengan ijazah temannya gitu. Enggak, dua step. Enggak, kami mintanya begitu. Bukan, gini. Kalau dia menggunakan ijazah palsu semua dan sama dengan ijazah itu, mati kita kalau cuma berhenti di situ aja. Enggak berhenti. Iya, artinya iya dong. Banyak alternatif. Saya kan saya dapat ijazah palsu. Lalu saya gunakan untuk melamar di Solo, melamar di gubernur. Kan identik semua nanti. Bukan begitu. Itu dengan 2 step. Yang dia bawa. I know, 2 step. Step pertama adalah pastikan semua fotokopi itu sama. Jadi fotokopi di KPU Solo, Jakarta, RI sama. Ya. Kalau tidak sama udah masalah. Ya itu. Ya kan? Iya, satu. Ya, satu. Lalu kalau misalnya rapi dia sama semua. Dengan 3 KPU itu sama dengan yang dia pegang. Itu pun harus diperiksa lagi apakah yang originalnya. Makanya jangan satu identik. Iya, kita menggunakan istilah identiknya Puslapor itu. Ini kan begini, dengan diambilnya kembali berarti kan sudah diperiksa. Dan itu tidak ada palsu tidak palsu, identik dan tidak identik. Makanya dengan apa? Kalau mereka bilang dengan ini kami nggak terima. Karena kami itu ya kalau mau diidentikan dengan yang di KPU 1. Kedua, kami ini lagi mempersiapkan untuk menghadirkan ahli di bidang itu yang independen. Ya sekarang saya tanya, kalau misalnya hasilnya identik dengan ijazah yang diserahkan ke KPU gimana? Sama? Oh, itu tidak menjawab masalah keaslian loh. Ini soal identik itu bukan soal asli loh. Tadi enggak kita menggunakan istilah yang dipakai sama Bareskrim. Iya. Kan mereka mengatakan identik. Bukan soal asli. Iya, I know. Tetapi kemudian di mana barang itu? Enggak, ini kita selesai aslinya. Bukan, kalau sudah masuk persidangan, kalau sudah masuk persidangan, semua harus terbuka. KPU harus nunjukkan, nggak bisa enggak. Pidana lagi harus dinunjukkan, harus dihadirkan itu ijazah. Kalau dikatakan nggak ada, biar rakyat Indonesia yang menilai. Saya membayangkan begini, di antara kita bertiga aja udah ribut. Bang, gini loh. Ya justru makanya kan pelan-pelan. Bang Refli tadi bilang barang di polis lain kemudian disita untuk diamankan. Namun ini baru disita 1 hari udah dikembalikan. Enggak, saya bahayanya kata-kata identik itu loh. Jadi memang begitu. Karena dia memang ngomong identik. Tapi kan harus ditunjukkan ke kita. Kita juga berhak menguji. Enggak. Ini kan selama ini kenapa kita ribut? Karena kalimat yang satu dengan kalimat yang itu nggak berhubungan. Kita ngomong identik dulu. Definisi operasional identik itu apa? Itu yang kita tolak. Gitu loh. Benar. Identik adalah sebuah kata-kata eksakta, identiko. Sama. Bukan asli. Iya, I know. Iya kan? Iya, maksudnya begini. Saya nggak pernah kalau mereka bilang identik. Kalau dikatakan bahwa itu kalau bagaimana atau bagaimana kan harus dibuktikan. Kita lagi tidak berbantah-bantah. Bukan. Nggak apa-apa. Ini ditaruh dulu identik di sini. Bukan. Artinya kita periksa begini. bersama-sama.
Baru kali ini saya mau mencari 2 orang, pusing kepala saya. Karena yang satu belum selesai langsung sini. Saya juga ikut pusing ini. Ya, maksudnya jadi istilahnya kan ini moderator ini ngasih kalau sudah dikembalikan kan pasti dugaan kita sudah diperiksa. Betul kan? Tinggal pengumuman aja. Ya, lalu kami kami itu akan mengajukan ahli forensik independen. Bahkan dari luar negeri kami ajukan. Baru umumkan, jangan sekarang. Buat kami belum selesai. Jadi kalau buat mereka udah selesai, buat kami belum selesai. Jadi Pak Alkitir ini menyampaikan informasi, tapi seperti ada kebakaran. Jadi semua tonnya itu kondisi gawar semua. Gimana nggak kebakaran kalau kayak gini? Orang tidak kaitannya orang-orang yang kayak gini yang menurut kami tidak bersama. Bro. Nah ini yang bapak-bapak dan ibu-ibu harus paham ya. Kita ini sedang berbicara dengan masyarakat. Masyarakat itu harus diedukasi, dipelan-pelan. Kita tidak berbicara dengan penyidik dan lain sebagainya. Itu yang ingin saya letakkan tadi dengan bahasa-bahasa yang sederhana. Dia lagi semangat. Ya justru ini soalnya bahaya ya, soal kata identik aja kita harus perjelas untuk masyarakat. Gitu. Identik itu beda dengan asli loh. Iya. Enggak, bukan iya. Maksud saya adalah puslapor menggunakan kata identik. Dia udah salah kan itu? Sudah. Belum. Kan belum ada keputusan belum. Sebenarnya gini, kalau mau kita lihat ya, ini kan mereka mau menyesatkan kita. Menyesatkan. Nah, cara menyesatkannya adalah mereka itu kumpulkan ijazah-ijazah teman Jokowi yang diduga quote-unquote sudah difabrikasi. Ya kan? Nanti salah satu metodenya adalah comparisonnya di situ. Ya itu kan tidak betul. Iya itu makanya kita kan lihat motif buruknya kan. Iya. Gitu. Padahal kalau dikomparasikan dengan ijazah yang tidak difabrikasi, itu ijazah Jokowi beda sendiri. Iya. Gitu lah. Jadi gini, di kita ini kita harus mencari komparator, yaitu ijazah-ijazah yang bukan yang dipakai oleh puslapor itu PR. Gitu PR. Iya. Nah, dan udah dapat 2 minimal kan, yang 1115, 1117. Sudah sudah dilakukan sudah dikomparasi. Nah, kalau semakin banyak yang itu komparatornya, maka kita bisa melawan yang komparasi satu kolam ini yang diperkirakan pabrikasi. Diperkirakan ya, diduga. Ya, diduga pabrikasi. Itu sebenarnya. Ya, dan itulah nanti yang menjadi tugas dari laboratorium independen yang akan kita pakai. Ya, gitu. Jadi begini, kami harapkan ya kan jangan diumumkan dulu karena buat kami belum selesai. Ya. Oleh sebab itu kami itu merencanakan ini dalam proses untuk mengajukan ahli independen. Ya kan? Kenapa demikian? Karena ya jujur aja, ya peristiwa tadi saya ceritain flash disk itu, sesuatu yang sudah disita oleh negara untuk dimusnahkan, dimunculkan kembali. Jadi kami ini lawyer, khususnya kami ini, Osinuddin, saya dan lain sudah punya pengalaman. Sudah artinya buruk ya, pengalaman buruk atau apa, pokoknya kita ini sudah punya pengalaman dan kami sudah tahu lah strategi apa yang dipakai untuk perkara-perkara seperti ini dan strateginya kita. Dan ya kami juga akan hadapi itu karena kami sudah membaca itu. Kami sudah membaca. Bahkan beberapa poin kami tidak akan sampaikan. Nanti akan kita bikin kejutan nanti kalau ini sampai di pengadilan, kalau sampai di pengadilan. Karena itu harus terbuka. Ya kan? Sekarang karena kalau yang tanya Dokter Tipa, kalau pengen sampai pengadilan atau enggak? Bukan. Kalau yang diberangkatkan itu istilah diberangkatkan. Yang dari Bareskrim, bukan kita yang membela, tapi yang berhadapan, tapi jaksa. Bareskrim nih, Bareskrim. Kalau di Bareskrim. Iya. Jadi bukan kita, JPU. Iya. Ya ke JPU kan sudah pernah di Bambang Tri dan JPU bisa melemahkan bukan menguatkan. Nah, ini maksudnya kan kan pernah terjadi yang ditangani oleh sebagai perwakilan itu kan di Bambang Tri dan sebagainya itu kan waktu itu kan nggak dihadirkan, tidak mau menghadirkan jaksa kan. Ya, padahal yang dimasalahkan kan ijazah asli itu. Dan maksud saya adalah kuasa hukum yang 72 orang itu harus bisa membalik keadaan kan? Enggak, saya maksudnya sebagai klien. Bukan di Bareskrim. Masuk di Polda Metro. Kalau di Polda Metro posisi beliau ini kan
sebagai pihak yang kalau di Barreskrim Jokowinya yang bakal jadi Bambang begini Tri, Bang, yang berhadapan di pengadilan. Iya. Kalau yang di Polda Metro itu kami lawyer berhadapan dengan jaksa. Ya. Tapi kalau di Barreskrim jaksa berhadapan dengan lawyernya Jokowi. Iya. Dan itu bisa cincai. Iya, jadi seolah-olah yang mewakili kami itu jaksa di sana. Iya. Ya sudahlah. Makanya diarahkan yang ke sana. Enggak, maksudnya ini kan lagi bicara tentang sebuah pengalaman buruk. Kita udah tahu lah modus operandi, kita udah tahu lah kejahatan dan segala macam. Sekarang kan yang kita harapkan sekarang pada kasus ini, kita lokalisir di Polda aja ya. Tentu saja saya sebagai klien kan mengharapkan bahwa para kuasa hukum yang hebat-hebat ini bisa membalik keadaan kan, berbekal pengalaman yang sudah lalu. Ini kan sebenarnya gini loh, Bu, Mbak. Kita ini kan untuk kami ini kan untuk memberitahukan publik. Ini loh yang terjadi supaya publik itu paham, bukan untuk kita tapi untuk publik, ya kan, untuk rakyat. Supaya rakyat itu tahu posisi yang sebenarnya seperti apa. Kenapa kok ada 2 laporan? Nah ini ceritanya, ya kan? Yang mana laporan yang kedua ini tidak boleh karena sudah ada laporan yang pertama. Siapa yang bicara? Undang-undang. Apa sepakat kita melanggar undang-undang? Apakah DPR salah membuat undang-undang itu? Nah itu yang perlu kita tanyakan. Kan gitu Bang. Ini apa ya, semangat aja bukan ribut. Iya, ini kita semangat kok. Baru kali ini saya agak semangat di sini. Biasanya lemas. Kopinya udah 2 gelas tadi. Nggak bisa tidur. Iya, jadi kalau podcast itu beda sama berhadapan sama sesama lawyer sama berhadapan sama sesama penyidik misalnya kan. Kalau sama podcast kita gunakan hal yang dipahami publik bahasanya. Tapi karena ada bantah membantah ini akhirnya kami latihan lah. Anggapnya latihan. Iya, pertanyaannya kan saya belum dijawab nih pertanyaan saya. Apa yang mau dilakukan? Ya. Setelah proses ini, kalau saya mau frankly speaking ya, rasanya Polda tidak akan berhenti dengan hanya pemanggilan pertama saja, ya kan? Karena pesannya kekuasaan kan keterlaluan. Iya, harus sudah intimidatif begitu kan? Nah, dan Jokowi sendiri walaupun ngomongnya di Barreskrim, tetapi seolah-olah dia ngomong depan Polda. Padahal di Barreskrim kan dia kan calon tersangka sebenarnya kan. Tapi dia bilang, saya berharap jangan sampai ini saya sebenarnya, tapi saya kasihan loh. Yang kasihan tuh kalau dia ngomong di Polda, paham kan? Karena di Polda dia yang ngadu kan. Nah, tetapi saya membayangkan di Polda aja dulu ya, kita ngomong Barreskrim nanti. Di Polda aja rasanya nggak akan sampai berhenti di sini aja. Besok Rismon yang diklarifikasi gitu. Nah, maksud saya untuk mengantisipasi agar ini bisa stop, ya kan? Maksudnya stop itu kan salah satunya ini proses-proses ini. Karena beliau kan sudah ngomong pasal. Sebenarnya Hozainuddin, saya udah bahas juga Hozainuddin sebenarnya ada lagi Perma 1 1956 perdatanya harus selesai dulu. Dan aku mau potong ya. Kayaknya lebih asik kalau dengerin saya deh. Ini ngomongnya udah berdua aja nih, saya pulang. Dan putusan MK 105. Kenapa? Putusan MK 105 itu kan pejabat kan tidak boleh melaporkan kritikan atau apa ya semacam. Oke, Dok, silakan Dok. Explore Dok. Iya, saya sebenarnya kepengen mengeksplor sesuatu yang di luar itu. Karena gini, ini kan domainnya itu bukan semata hukum. Kalau boleh dibilang sebuah himpunan ya, hukum itu ada di dalam kan ini. Kita lagi bicara tataran ini. Terus kan yang perlu untuk dimainkan, perlu untuk yang dia lakukan juga, si pelapor lakukan juga itu kan public opinion. Yang itu areanya di luar itu kan. Kemudian international opinion itu yang akan kita lakukan, gitu kan? Nah, tapi ini hal-hal yang mau kita lakukan ya tentu saja kita tidak boleh kita ungkap sekarang kan, ya kan? Ada beberapa ya, kita turuf-turuf kita kan, untuk kita nantilah, tapi jangan intinya itu. Ya, oke, saya tanya ya, nanti saya katakanlah devil advocate ya, saya seolah-olah mewakili orang yang kontra kan, biasanya. Nah, jadi gini, seolah-olah mau orang kontra. Ngapain sih Dok ke internasional? Orang belum diapa-apain, cuma dipanggil klarifikasi sudah ngadu ke internasional. Gimana jawabnya? Enggak ngadu. Kita melanjutkan penelitian kita.
atas respon confounders yang saya bilang tadi. Ini ada variabel confounders yang dimainkan kan. Ya kan? Intimidasi itu variabel confounder. Keterlaluan itu saya sedih, sebetulnya saya kasihan, itu kan udah intimidatif. Bahasa semantiknya. Ini adalah variabel confounder yang harus di counter dengan variabel confounders juga. Oke, kalau kalau Anda intimidasi, kami akan melakukan perlawanan. Ya. Jadi apa yang kami lakukan di Komnas HAM, lalu kemudian nanti akan kita teruskan ke internasional, ke DPR, ke DPD, itu bukan semata teman mengadu, curhat dan sebagainya. Kita melakukan sebuah counter terhadap confounders variables yang sudah dilakukan gitu. Dan ini kan berkali-kali loh. Dia melakukan intimidasi itu bukan cuma sekali ketika dia bicara di Bareskrim itu. Kan itu juga tidak pada tempatnya. Ya kan, seperti yang tadi Abang bilang. Bareskrim itu kan bukan ruangan di mana dia melakukan intimidasi terhadap kasus yang dia laporkan di Polda. Itu aja dia udah keliru kan gitu. Kemudian apa? Abuse of power. Walaupun dia sudah tidak punya kekuasaan secara de jure, tapi secara de facto kan kita tahu semua bahwa dia ternyata bisa memainkan institusional yang seharusnya fair sama kita kan. Ya kan? Dengan dia datang, katanya dia diperiksa dengan berapa? 22 pertanyaan selama 1 jam. Sesuatu yang sangat mustahil dari sisi waktu. Saya ditanya 61 pertanyaan. 7,5 jam. Ridal Fadila itu mulai jam 10 sampai jam 11 malam katanya. Iya, 24 pertanyaan. Kurnia apa Ridal Fadila? 2 hari malah kurnia. Ya, coba bayangkan. Artinya padahal dari situ, itu masih dalam taraf klarifikasi. Yang mau klarifikasi itu simple sebenarnya, belum masuk ke substansi. Ya, maksudnya saya lagi ngomongin soal confounders ya. Kenapa sih kita, orang kan kayak Abang Refli tadi bilang, kenapa sih belum apa-apa udah mau ngomong internasional? Enggak, kita melakukan sebuah respons dan antisipasi. Karena kita mau mengendalikan prediksi apa yang terjadi kan? Kan ini yang persoalannya adalah prediksi ini harus kita kendalikan kan? Pertanyaannya adalah devil advocate lagi. Pertanyaannya apakah langkah-langkah itu sudah disetujui oleh tidak hanya Dr. Tifa tapi ada Roy Suryo di situ, ada TPUA, ada lawyer-lawyer yang juga concern. Iya, kita kan terus berdiskusi dengan sangat intensif dengan orang-orang hebat ini yang kita multidisiplinary juga kan ternyata. Jadi kita sepakat untuk membawa ini kepada sebuah ruangan public opinion. Kenapa? Yang kita bela itu ilmu. Yang kita bela itu ilmu di atas semuanya. Karena dia yang menyentuh kepada kebenaran yang menuju kepada absolut kan? Kebenaran milik Allah Subhanahu wa taala kan itu. Tugas ilmu kan itu, membawa sebuah kebenaran relatif. Dokter Tiffany nggak perlu lawyer deh kayak. Makanya saya pendamping. Loh, ilmuwan saintis itu kan mengarahkan. Makanya saya bukan sebagai lawyer, pendamping. Nah, saya cuma bukan pewawancara pendengar. Kan itu yang sedang kita perjuangkan ini, bukan saya, bukan Tifa, bukan Roy, bukan, kita sedang memperjuangkan marwah ilmu. Makanya kita harus bekerja secara all out dengan segala. Iya, tapi kan gini, saya tanya ya, kalau yang namanya advokasi ini kan memang bukan kali ini saja kasus-kasus seperti ini, kasus laut dan lain sebagainya. Kelemahan advokasi itu 2 biasanya. Kalau negara represif, maka landai. Atau gone with the wind, berlalu bersama angin. Nah, itu gimana untuk menjaga 2 itu? Saya ya, gini, ada sebuah hal yang menjadi sebuah keuntungan pada peristiwa sekarang. Beda dengan waktu Bambang Tri sama Gus Nur. Sekarang ini orang ini punya kekuasaan de facto, bukan kekuasaan de jure, ya kan? Kita harus perjelas itu kepada rakyat juga. Ini orang nggak punya kuasa kok, gitu loh. Jangan kemudian institusi masih memberikan sebuah ruangan seakan-akan dia masih jadi presiden, ya kan? Seakan-akan dia masih menjadi orang yang punya kuasa secara de jure. Ada bagaimana carut marutnya negara ini? Kalau seorang mantan presiden masih diberikan fasilitas bahkan hukum sekalipun selayaknya seorang presiden gitu kan. Represinya dia tentu saja beda kan gitu. Nah, ini yang mau kita dudukkan pada tempat-tempatnya. Bahwa dia adalah rakyat biasa. Jangan dong dikasih privilege sama seperti dia pada waktu itu sebagai presiden yang bisa mengkriminalisasi orang sekejam itu gitu kan. Gitu.
Di hukum tuh ada apa yang seharusnya dan senyatanya itu? Apa ya? Kalau fakta de jure. Bukan fakta de jure, apa kalau itu? The real. Kalau kita bicara mengenai pengantar ilmu hukum, jadi beliau ini ngomong seharusnya. Tapi senyatanya begini. Itulah problem kita. Iya, makanya. Gitu. Tapi sebenarnya begini. Ya nanti aja di penutupan nanti saya akan bicara gongnya nanti. Ada gong itu, ini masa ting 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 sekarang ini belum gong. Jadi gini, yang jelaskan setelah ini kalau misalnya dipanggil lagi gimana? Ya sekarang begini. Let's say gini skenario-nya, mereka akan panggil Dokter Tifa, ya kan? Dua-duanya jawab silakan. Panggil Dokter Tifa, tapi dengan panggilan yang berbeda, dengan locus delicti dan tempus delicti berbeda. Ya. Atau mereka sempurnakanlah locus dan tempus delicti itu sehingga mengcover semua 40 video atau 20, ada yang bilang 24, ada yang bilang 40. Ya. Gitu, bagaimana? Siapa yang menjawab dulu? Beliau dulu. Setelah itu baru lawyer. Ya, habis sudah. Bukan, karena udah punya pengalaman ini, ya kan. Sebetulnya kalau kita lihat dari substansi setelah kita mengalami, ada sebuah penyesalan kenapa saya datang. Ya kan, karena ini kan nggak ada maknanya apa-apa. Ya kan, bukan sebuah klarifikasi dan surat ini nggak ada nilai secara apa ya, value-nya itu kan. Kenapa kita? Jadi kalau misalnya kita dapat lagi surat, perlu kita pelajari baik-baik. Ya. Apakah kita perlu datangi atau memang tidak perlu kita datangi. Oke. Nah, kata Dr. Muhammad Taufik, beliau bilang begini, kalau surat ini memang sesuai dengan KUHAP, kita pelajari isinya relevan, ya sudah datang. Tapi kalau surat ini nggak sesuai sama KUHAP, nggak ada di KUHAP, ngapain datang? Gitu. Jadi itu lawyer gimana? Silakan bantu. Ya, pertanyaannya apa tadi? Sama pertanyaannya. Kalau dipanggil lagi, lokus dan tempus delictnya ya artinya ya kita bertahan. Artinya kan mereka ini harus konsekuen dong. Ya kan? Mereka mempertanyakan ini, kemudian dia rubah dan sebagainya, kan kita keberatan yang jelas. Sebenarnya sih kalau klarifikasi itu sebenarnya lawyer boleh bertanya. Kalau dalam pendampingan substansinya itu nggak bisa, kita hanya mendengarkan. Tapi begitu meluruskan pasal-pasal ini, lawyer berhak berbicara. Enggak, saya tanya kalau dipanggil lagi. Loh, kalau dipanggil lagi dengan itu ya kami protes. Oleh sebab itu kami kan dipanggil lagi dengan lokus dan tempus yang berbeda. Lah iya, kami kan sekarang ini kan lagi dalam proses untuk melaporkan ke stakeholder ini. Jadi ini harus dipantau oleh semuanya. Enggak, kalau dipanggil lagi mau dipenuhi atau enggak? Ya lihat kalau itu sesuai dengan KUHAP dan memang sesuai dengan ketentuan kita hadir. Kalau tidak ya kita pertanyakan. Jadi gini, saya kan dengar si asbabun nuzulnya kenapa kemudian mendatangi undangan kan, yaitu untuk campaign ke masyarakat kan. Kalau tidak datang, kan udah tahu kan semuanya bahwa ini tidak sesuai dengan KUHAP dan lain sebagainya. Tapi untuk campaign ke masyarakat tidak bagus. Tidak bagus. Kalau nggak datang nanti dianggap mangkir, takut kan begitu. Ya itulah. Dari awal udah tahu kan. Maksudnya begini, kita datang tapi kita tidak tinggal diam. Kita harus berargumentasi dong. Dia harus bisa menjelaskan kenapa berubah. Bukan kemarin. Oh kemarin. Kan beliau kan mengatakan. Saya belum pernah mendampingi. Iya makanya beliau menyesal kenapa datang karena menyampaikan sesuatu yang nggak ada nilainya. Ada penyesalan, ada, tapi excite gitu kan. Saya pengen punya pengalaman baru dan ternyata makanya saya bilang mengingatkan memang lawyer sudah tahu itu tidak sesuai KUHAP, tapi untuk kebutuhan campaign. Bukan semata kebutuhan campaign juga, sebenarnya kan kita pengen tahu juga kan whole story-nya itu apa kan. Saya waktu itu di rapat kan saya bilang bukan sekedar kita campaign karena memang kita sudah dibuat black campaign juga. Artinya kan? Penyesalan itu kan tidak relevan jadi. Oh ya tidak relevan, tapi perlu saya sampaikan bahwa ketika kemudian memahami betul, kan pemahaman diperoleh dari pengalaman kan. Sama-sama kita semua juga nggak tahu. Mungkin bukan nyesel kecewa kali ya. Tapi dari awal kan regrets ya. Jadi gini, kita kan sama-sama tidak bisa memahami betul kalau tidak mengalami kan gitu. Sama dengan kuasa hukum juga, ayo kita datangi supaya kita tahu apa sih sebenarnya
Kita penasaran kan dengan ini. Kenapa sih muncul pasal-pasal ini kan gitu. Oh ya, tapi kalau dilihat dari tempus dan locus delictinya kan sudah jelas. Dokter justru kita penasaran. Respon nggak relevan. Di tempat. Cuman tadi dibelokin, siapa tahu relevan kan. Gitu. Hanya dibelokin. Semangat. Saya membayangkan ya, orang hukum aja pasti ribet tuh menghadapi Dokter Tifa. Kenapa? Karena beliau ini ya menggunakan logika-logika yang bagi orang hukum itu nggak ini. Iya. Jadi perlu berpikir 2 hari. Perlu. Oke. Harus orang pintar yang memahami ini. Kalau orang nggak pintar nggak bisa. Jadi, gitu. Sebenarnya apa yang apa yang beliau lakukan itu sudah dilakukan oleh para aktivis. Cuman para aktivis itu nggak ngomong kayak beliau. Iya. Ada variable dependent, variable independent, co-founder dan lain sebagainya. Itu catatannya. Itu. Dicatat semua. Rumus lo yang dicatat. Dan mau dihitung dengan hitungan matematika nih nanti. Matematika. Saya dengerin gitu kan. Tapi yang jelas memang kalau kita bicara skenario ya, kalau kita bicara watak kekuasaan yang sudah terbukti, rasanya nggak mungkin kan kasus ini berhenti begitu aja. Tiba-tiba Jokowi bisa, kecuali win-win solution, karena tujuan Jokowi adalah tidak pernah ijazah palsu itu dibuktikan sampai kiamat, pun kan begitu. Dia kan. Makanya dia kan selalu mengancam orang yang coba membuktikannya. Dari dulu begitu untuk memunculkan deterrent effect kan. Gus Nur Bambang Tri itu gila. Pasalnya itu 10 tahun tuntutannya. Dituntut 10 tahun betul. Dituntut 10 tahun. Tapi putusannya enggak. Ya vonisnya jarang sekali kan. Divonis 6 tahun 2/3 which is kan. Iya. Kemudian didiskon jadi 4 tahun itu karena salah pasal. Pasal beda. Nah maksud saya dengan ngawurnya Bambang Tri saja itu jalan polisi dan jaksa. Nah sekarang pertanyaannya adalah Dr. Tifa masih yakin nggak Mulyono punya power segede kemarin atau melihatnya udah berbeda? Sebetulnya kan ini adalah sebuah kelompok ya. Jadi kekuatan yang dimiliki oleh dia itu kan bukan kekuatan individual. Ini sebuah kekuatan kelompok. Nah sekarang kan confounder faktornya adalah ya kan, apakah kelompok ini masih mendukung dia atau tidak gitu kan, itu sebetulnya dia berpacu sama waktu, karena variabel waktu itu memengaruhi interest ya, intensi dari kelompok ini terhadap dia. Ini dia berpacu sama waktu, karena kelompok ini kan tidak mendukung dia as a dia kan. Tapi kelompok ini berkepentingan terhadap siapa yang punya kuasa gitu loh. Yeah. Sekarang ibarat kata kekuasaan baru itu baru 30%. 70% masih menghinggapi individu ini gitu loh. Tapi ini kan variabel waktu ya, variabel waktu itu kan mendekris kelompok ini punya kan, satu pindah ke kuasa baru, satu nah dia berpacu dengan waktu gitu loh. Nah, kemudian yang kedua adalah justru dengan ngototnya dia untuk membungkam para ilmuwan yang sedang melakukan penelitian terhadap otentitas ya, saya lebih suka menyebut otentitas dokumen ya kan. Dia sebetulnya mengkhawatirkan sesuatu yang lebih besar daripada soal otentitas ijazah ini. Apa itu? Kemungkinan jati diri. Itu kan yang diungkap juga sama Bambang Tri kan. Kenapa dia kemudian jadi tuntutan dia menjadi besar, dan kemudian kalau di sini juga jadi muncul 3235 ini kan. Saya menduga 3235 itu dimaksud supaya apa? Supaya dia masih punya waktu untuk bisa ditahan. Sesuatu yang ditutupi oleh isu otentitas ijazah ini yang justru paling dia takutkan itu nggak terbuka. Padahal dia lupa confounder variable. Oke, saya make it clear ya, bukan kepada dokter tapi kepada pemirsa. Jadi pemirsa sekalian ya, yang namanya Bambang Tri itu tidak hanya mengemukakan soal ijazah, tapi juga soal identitas. Jati diri siapa itu JKW. Dan kalau ini diungkapkan ke publik awam itu bisa geger. Apalagi kemudian
proven, terbukti, begitu. Ya, itulah. Dokter lagi. Ustadz udah pernah baca Jakarta Undercover 2 belum ya? Baca cuma sepintas. Oke, saya belum serius. Fortunately baca sampai tamat. Undercover 1 sama Undercover 2. Ya, itu ya. Ya itulah. Kalau 2 ini memang khusus ijazah, tapi dia ulangi lagi soal asal usul dan lain sebagainya. Itu jadi bisa jadi skenarionya dia punya ijazah asli, bisa jadi ya. Tetapi dia tidak mau identitas itu kemudian terbuka. Kalau itu nanti tidak logis. Jadi gini, dia tidak punya ijazah yang otentik. Kalau dia punya, dia nggak worry dengan jati diri dia. Artinya kan berarti konsisten. Gini loh, seseorang itu kan konsisten hidupnya. Kalau kita konsisten punya ijazah sarjana, kita pasti konsisten punya ijazah SMA. Ijazah SMP, ijazah otomatis SD, kan begitu. Tapi begitu kita diragukan ijazah sarjananya, secara automatically orang akan ragu dengan ijazah SMA-nya. Automatically orang, dan ternyata itu yang terjadi pada dia kan gitu. Bagaimana kalau orang itu ganti nama? Ganti nama? Kan bisa aja. Waktu SD, waktu SD dia kan bisa dijelaskan tetap secara konsisten. Ya, tetapi kan ada sejarah kan. Iya, artinya sejarah pun maksudnya setidak seperti peraturan sekalipun itu konsisten. I know, tetapi kan walaupun ini dia kan terlalu banyak inkonsistensi yang membuat dia kebingungan. I know. Tapi maksud saya kayak saya, walaupun konsisten, tetapi nama saya nggak mau saya declare. Tahu saya, tapi kan ada dokumen pendukung kan? Ada. Nah, iya. Tetapi kan belum tentu saya mau declare ke publik, gitu loh. Gitu. Kalau mau jadi presiden harus declare. I know. Iya kan? Masa I know. Tapi susah benernya ngomongnya. Ini let's say nih saya nih ada orang misalnya bukan saya, dia ada anggota terlarang gitu-gitu kan. Bukan dia, bapaknya atau ibunya kan, gampang sekali. Dan ketika dia kemudian harus data dia harus terbuka. Disitulah orang tahu. Satu gitu hal perbedaan, dia bukan presiden kan gitu. Enggak, I know, tapi di situ dia. Maksud saya ketika saya mengatakan jangan-jangan dia punya ijazah asli S1, jangan-jangan ya. Tetapi yang tidak dia mau tuh adalah runtutan ke bawahnya itu loh. Yang kemudian harus kebuka semua. Apalagi Bambang Tri mempermasalahkan dari SD. Oh iya, karena kebohongan itu nature-nya kebohongan kan. Kebohongan itu akan ditutupi dengan kebohongan berikutnya. Ya, misalnya bedanya dengan kebenaran tuh kayak keran. Begitu kerannya dibuka, ngocor dia. Ini yang seperti terjadi hari ini. Gitu. Iya, coba aja lihat. Begitu otentitas ijazah ini ternyata begitu banyak variabel yang mendukung kepada ijazah ini ternyata tidak otentik. Yang SMA juga akan keluar, yang SMP juga akan keluar, lingkungan juga akan keluar, semua akan keluar. Jadi sekarang saya bicara skala meter ya. Dari skala meter 0 sampai 10 ya, kita tahu lah mediannya 5 kan. Itu berapa persen dokter yakin bahwa dia tidak punya ijazah otentik? Saya sebagai seorang peneliti nggak boleh. Kalau angka taraf kepercayaan saya belum saya bisa hitung kuantifikasinya karena variabel dependen, independen, confoundersnya belum clear semuanya. Kalau orang eksak begini. Iya, tetapi kalau based on penelitian dari yang dilakukan oleh Dr. Rismond Sianipar, itu udah jelas. Dia bilang 1 miliar %. Kenapa? Karena yang dia gunakan adalah dokumen otentik yang kami sama-sama lihat, yaitu skripsi. Jadi kan ini kan vice versa kan, nggak ada orang yang skripsinya tidak otentik begitu punya ijazah. Nah, kan? saya tanya, kalau perjalanan Rismond sudah 10, perjalanan ya saya tanya. 10 di sisi dia. Iya, kalau perjalanan dokter? Kalau saya perjalanan saya masih 50%. 50 untuk sampai kepada taraf kepercayaan. I know. Berarti 50% ya kan. Saya masih butuh 50%. Jadi Rismond sudah 100%, beliau 50%. Nanti saya tanya Roy Suryo sudah berapa persen? Bukan soal saya meragukan tentang ini ya, tentang jadi gini, variabelnya Dr. Rismond itu kan variabel yang sangat simpel, digital forensik ya. Dia kan bermain dengan barang mati kan. Saya sebagai dokter, behavior itu bermain dengan barang hidup, which is dia sendiri.
Penelitian saya masih panjang kan. Iya, I know, maksud saya kan orang tuh meneliti ada yang penelitian singkat aja, udah selesai, completed ya kan, udah yakin dia. Tapi ada yang kemudian, saya nggak mau hanya itu aja. Iya. Gitu loh. Karena saya orang behavior kan, saya adalah dokter yang praktisi behavior. Nah, penelitian saya tentang behavior yang kemudian mendukung sebuah simpulan yang sahih, yang bisa dipertanggungjawabkan secara ilmiah masih butuh 50% lagi. Oke, yang 50% itu apa, Dok? Ya, riwayat masa lalu yang jelas. Ini yang lagi saya teliti. Oke. S1 berhenti ya, karena kan kita nggak bisa bicara tentang satu frame aja kan. Jadi kan kalau saya dari sisi saya, ini seandainya puslapor bilang asli gitu ya, nggak bisa. Kita mesti lihat KRS-nya, kita mesti lihat nilai transkripnya, kita mesti lihat daftar tugas-tugas dia selama 5 tahun dia klaim kuliah. Gitu. Kita nggak bisa cuma percaya dengan sekelompok orang yang itu saja mengaku sebagai teman seangkatannya dia. Kita butuh pengakuan atau saksi-saksi dari secara komprehensif. Iya, kan itu. Kemudian kita harus bertemu juga dengan dosen-dosennya dia. Karena dia nggak hanya sekedar punya dosen pembimbing skripsi yang kalau menurut skripsi itu sudah wafat, ya kan? Oke, saya tanya lawyer, ya kan? Ini kan logika saintis. Susahnya gini. Antara hukum dan sains itu kadang-kadang beda. Kalau saintis kan metode dan lain sebagainya harusnya. Kalau hukum yang namanya orang ngutang aja itu bisa gugat. Dia punya utang, tapi yang gugat dia malah bisa terbalik dan itu bisa dikabulkan hakim, utangnya habis. Oke. Pertanyaan saya buat bro. Saya sampai bingung. Law, mau bro, mau tat ya kan? Gini, bro. Gini, kan yang disampaikan Dr. Tifa itu kita udah tahu. Itu adalah sebuah metode ilmiah. Di mana A sampai Z-nya itu measurable, terukur semua. Tapi kan kita menghadapi dunia yang penuh onak dan duri, yang salah jadi benar, yang benar jadi salah. Nah, saya ingin antisipasi langkah-langkah hukumnya. Let's say, ya, saya membuat satu skenario, ya, yang make sense. Dr. Taufik ngomong begitu. Gugatan perbuatan melawan hukum di Solo dinyatakan tidak dapat diterima, NO. Artinya tidak ada sarana untuk membuktikan ijazah. Bareskrim mengatakan bahwa kami sudah puslapor dan tidak cukup bukti. Dia nggak ngomong asli dan tidak asli. Tidak cukup bukti untuk menindaklanjuti laporan itu. Bareskrim. Untuk ditingkatkan. Oke. Maka forum yang tersisa tinggal Polda. Ya. What are you doing? Ya kita begini. Di dalam proses kita membela ini kan kita fakta-fakta itu kan harus ada. Dalam arti begini, apapun juga yang dimasalahkan adalah ijazah. Ya kan? Dan ijazah itu memang harus dibuktikan. Ya kan? Bahwa teman-teman ini dengan penelitiannya dan sebagainya itu sudah membuktikan bahwa ijazah itu bermasalah. Ya kan? Apakah ada yang nggak beres dan sebagainya. Contohnya ada nama yang tanda tangan yang Shui dan Shu itu itu dan sebagainya. Kemudian ada font, ada ini dan sebagainya. Jadi dari kami ini semua ini yang didaftar, yang dilaporkan ini adalah para ahli-ahli di bidang itu. Ya mereka mempunyai mempunyai hak dong. Wong ini masalah keilmuan, masalah penelitian, apalagi di pasal yang 32 yang dikatakan merubah dan sebagainya. Mereka bukan merubah, nggak ada. Mereka utek-utek itu nggak ada. Mereka menganalisa. Kalau orang misal iya. Setelah pengadilan terjadi, jaksa kayak Habib Rizik aja, jaksa kayak Gus Nur Bambang Tri aja nggak peduli. Iya, artinya begini. Mau ada ijazahnya di dalam persidangan itu, yang diperhatikan itu fakta persidangan. Jangan lupa, bukan pasal-pasal udah nggak bicara lagi, pasal udah selesai. Tapi fakta persidangan. Nah, dalam fakta persidangan ada saksi. Dari 184 itu harus terbukti, itu alat bukti, itu 2 alat bukti minimal. Itu harus terbukti. Yang itu kita harus patahkan. Saksi mereka, dari saksi kita, ahli mereka dan sebagainya. Fakta-fakta selama ini itu yang kita lakukan. Walaupun untuk Gus Nur dan Bambang Tri kemudian. Nah, iya artinya begini. Walaupun
faktanya sumir, tetap aja dihukum. Tapi kami banyak juga yang kami bebaskan. Ada bom, ada ini. Kemarin penggal Jokowi contohnya, maaf. Itu bebas murni. Oke. Bebas murni. Good. Alfian Tanjung yang dilaporkan oleh partai besar. Yang masalah PKI itu, karena partai itu ada sekian banyak PKI. Hakim itu saya yakin ya. Saya yakin, apalagi saat ini dengan pemerintah yang baru yang menggaungkan ada perubahan ini, saya pikir nggak berani main-main lagi seperti dulu. Jadi kalau kekuasaan itu variabel dependen atau independen, Dok? Kalau confounders. Okay. Makanya ditanya saya bingung. Begini. Saya cuma menggoda aja. Oh ya. Beliau ini ya. Saya tahu gini, dalam kasus saya termasuk orang yang tidak percaya ya. Kasus itu dalam pemerintahan Jokowi ya, entah kalau Prabowo ini, bahwa ini mohon maaf ya, kasus itu kalau sudah high politik ya kan harus masuk orang itu. Kalau dia high kan politik. Tapi makanya variabelnya tadi confoundernya itu apa? Iya. Variabel itunya. Saya mau bicara hukum. Iya. Ini dulu selesai. Ya. Nanti baru hukum saya, itu harus hitam putih. Nggak bisa main abu. Kami kalau membela selalu hitam putih. Saya tidak membiarkan abu-abu. Sehingga hakim tidak punya alasan untuk tidak membebaskan klien kami. Dulu itu PDIP langsung loh Pak, dengan rapat resmi melaporkan si Alfian Tanjung gitu. Tapi karena hitam putihnya jelas, bebas. Bebas murni. Ya kan? Kemudian ada lagi yang GNPF kemarin itu. GNPF itu yang dana GNPF itu yang pegang kan yayasan. Yayasan itu namanya Ustadz Adnin, kebetulan saya yang mendampingi beliau. Beliau sampai terakhir tidak tersangka. Tapi yang lain malah tersangka. Padahal beliau ini sebagai ketua yayasan yang menampung itu. Kedua. Kemudian dari perkara Alfian Tanjung yang berat-berat ini, ya kan? Dari 3 perkara yang itu 2 bebas. Bahkan 1 bebas di eksepsi. Belum maju sudah kita hantam bebas. Itu fakta. Kemudian penggal Jokowi kemarin. Bebas. Udah jelas itu. Barang ngakui bahwa yang melapor ada Jokowi mania. Dan orang itu akan kami laporkan balik pada waktu itu. Cuma kami masih tahan aja. Jadi ya begini. Ini belum closing statement kan? Hampir. Kalau hampir nggak saya sebut dulu. Karena kita jadi begini. 1,5 jam. Kalau masalahnya begini loh. Di dalam persidangan itu orang supaya paham ya. Iya. Sekarang gini, kadang-kadang kan maaf ya. Iya. Hampir semua kita datang ke polisi, jangan pakai lawyer ini, pakai lawyer ini aja. Kalau ini nanti hukumannya berat. Polisi tidak menentukan hukuman. Tapi kadang-kadang dibuat neken orang. Kamu kalau dipegang lawyer ini, saya tuh sering dicabut, Bang. Ingat Waloni itu, dari 30 lawyer, nama saya aja yang disuruh nyabut. Waktu itu. Saya dicabut. Jadi kalau main sepak bola itu, seperti begini. Lawan Barcelona. Jangan pakai Messi, ya kayak gitulah. Kan lucu, yang menyarankan tidak boleh pakai ini adalah lawan kita. Karena mereka tahu berhadapan dengan siapa. Ya kan? Dari dulu seperti itu. Ya kayak kemarin itu yang kita temukan, yang saya katakan flash disk palsu dan sebagainya gitu. Jadi intinya dalam persidangan itu yang membuat fakta persidangan dengan menggali hakim, bukti dan sebagainya, sehingga membuat keyakinan hakim. Jadi yang menentukan hukuman itu keyakinan hakim. Nggak ada variabel non persidangan, besar dong. Itulah yang confoundernya. Dulu aja zamannya saudara Jokowi ini masih kuat, kami masih banyak yang lolos. Bom ada lolos, penggal Jokowi lolos dan lolos. Apalagi sekarang dengan pemerintahan yang baru yang sering menggaungkan perubahan, ya kan? Ya tidak bisa tinggal diam dong. Saya yakin beliau akan turun tangan masalah ini. Ya. Silakan Dok. Ya, yang saya bilang berbeda situasinya dengan Bambang Tri dan dengan Gus Nur itu kan situasinya sekarang. Situasi confoundersnya itu kan beda. Nah, terus tadi ya confounders itu, ini kalau bahasa saya masuk ke bahasa hukum ya, hukum itu kan hitam dan putih. Nah, harapan saya, tugas lawyer saya, tugas kuasa hukum saya itu membuat situasi persidangan atau situasi peristiwa hukum ini yang berusaha untuk dibikin jadi warna-warni nggak karuan, tergantung sama orang yang masih merasa dirinya berkuasa itu dibikin jadi hitam putih kan gitu ya. Iya. Nah kemudian tadi kan berkali-kali selalu bilang pengalaman Gus Nur, pengalaman Bambang Tri, kan pengalaman yang buruk karena penguasa membuat warna-warni yang membuat mereka kemudian jadi dihukum, gitu kan.
Makanya saya secara pribadi sebagai orang yang terlapor katakanlah ya, walaupun ini mendahului peristiwa ya, makanya saya membuat antisipasi. Saya ingin tim kita semua ini membuat antisipasi. Dengan apa? Dengan mengubah sifat confounders itu dari perancu menjadi variabel yang menguntungkan kita. Nah, apa aja ya? Pemerintah. Kita kan harus advokasi kepada pemerintah. Iya, kita harus advokasi kepada pemerintah, stakeholders pemerintah. Harus DPD, jangan tinggal diam dengan keadaan seperti ini gitu loh. Itu ya, internasional ya kan? Itu kan confounders variables yang akan kita kelola. Bukan menjadi perancu tetapi menjadi variabel yang menguntungkan gitu. Itu yang kenapa kok kita dari sejak awal itu kita melakukan bukan intervensi ya. Kita melakukan approach terhadap confounders factors ini. Dan kita yakin bahwa kita akan menang di sini. Insyaallah. Gitu. Oke. Sebenarnya dengan bahasa sederhana itu sudah dilakukan. Iya. Houzinuddin setiap saat bicara tentang non litigasinya sebenarnya. Itu kan belum dilakukan secara maksimal karena beliau masih sendiri. Makanya kan kita berikan masukan. Berikan masukan. Maksudnya bukan tidak pernah dilakukan. Sudah dilakukan. Itu yang namanya advokasi di luar non litigasi dilakukan. Jadi non litigasi itu dilakukan sebenarnya dan ya sekarang tinggal dimaksimalkan saja kan ya, begitu. Betul. Iya sudah dilakukan karena memang tugas dia dari awal itu. Kan ini tadi pagi kan sudah ke Komnas HAM. Besok kita punya rencana itu ada beberapa yang kita akan mau ke Irwasum bahkan internal. Kita mau ke Irwasum juga untuk menjelaskan masalah ini. Nggak bisa tinggal diam karena ini sudah masalah KM50 itu masalah bukan masalah sidik penyidik, ini sudah masalah kepolisian. Bukan kalau sidik penyidik kan ke Wasidik. Ya. Tapi Irwasum ini kan menangani segalanya. Ya kan? Kami akan ke Irwasum akan menjelaskan ini. Ya kan? Dan bukan menjelaskan, bersurat kami pada mereka dan juga DPR. Nah, pertanyaan saya ini beda ya variabelnya. Kenapa dalam kasus KM50 itu belum berhasil? Padahal lingkungan suasananya udah berbeda sekarang. Sama kan? Artinya kalau dulu oke lah udah berkuasa. Dan semua istilahnya confounder itu sudah dilakukan termasuk dunia internasional, bikin buku bahkan diterjemahkan dalam bahasa Inggris. Sekarang begini. Gaungnya kali ya kalau saya bilang. Iya, sekarang begini. Mungkin pemerintah belum fokus ke sana. Pemerintah itu kan punya prioritas, Bang. Iya. Ya kan, bagaimana dia mensejahterakan rakyat, kemudian bagaimana membuat negara ini stabil, keamanan pertahanan diperkuat, ya kan. Skala prioritas itu ada, nggak mungkin. Ini kan kalau seandainya negara ya, kalau bisa dikatakan saya negara nggak bisa bicara Indonesia ya. Negara kalau sudah seperti benang kusut ya, yang basah ini, menguraikannya itu harus hati-hati. Dan mana prioritas. Kalau semua ditangani, akhirnya tidak bisa tertangani. Masalah itu harus mana lah yang paling utama. Jadi menurut lawyer apa yang prioritas bagi Prabowo sekarang? Pertahanan keamanan kalau menurut saya. Okay. Makanya sekarang ada undang-undang TNI, ada undang-undang Polri dan sebagainya. Ya kan prioritas menurut saya ya. Prioritas pemerintah itu sebenarnya 3 hal menurut saya saat ini. Mungkin rakyat beda lagi, ya kan? Mungkin pemerintah dikatakan 1, yaitu memperkuat pertahanan dan keamanan. Karena ini untuk internal dan eksternal, bukan hanya internal. Kedua, kesejahteraan rakyat. Ini yang diperhitungkan. Ya kan, contohnya seperti buruh omnibus law ditinjau kembali, kemudian IKN dan sebagainya itu anak-anak petani dan nelayan itu kan dibebaskan dari selama ini kena BI checking, nggak bisa punya pinjaman, sekarang dibebaskan, ya kan. Kemudian ada istilahnya buruh dan sebagainya itu insya Allah keadaan stabil. Kalau pemerintah masih belum bisa itu bukan karena tidak ada keinginan, tapi mungkin belum ada itu dananya, tapi tidak niat untuk bohong kalau menurut saya pemerintah yang sekarang ini. Kenapa saya katakan beliau ini nanya beliau karena beliau ini pendukung Prabowo. Pendukung. Saya itu selama orang itu melakukan perubahan dan ingin berubah, ya kita dukung. Ya kan? Sampai sekarang masih pendukung Prabowo. Ya otomatis dong, siapa lagi? Kita ini kan kapal-kapal ini kan sudah berlayar. Kalau saya nahkodanya kan beliau. Terus kita mau nyemplung, ya nggak bisa dong. Kita harus mau tidak mau, suka tidak harus dukung beliau selama beliau masih melakukan hal yang positif, selama beliau masih melakukan perubahan.
Hanya larinya ke politik ini jadi. Bukan, maksudnya gini. Saya sepakat Pak Al-Katiri mendukung presiden, tapi jangan mendukung wapresnya ya. Bukan begitu. Oke. Udah. Okay. Saya mau closing statement. Udah hampir 2 jam gitu. Sama klien saya sendiri udah di counter saya. Iya. Bukan gitu. Sekarang closing statementnya mau duluan siapa? Saya dulu boleh. Ya udah silakan. Silakan. Gintar, ini closing statement. Saya akan diam saja. Silakan gunakan waktu selama-lamanya. Dan seefektif-efektifnya. Silakan. Ya, mungkin ini closing statement saya ini nggak lama, tapi itu the point aja. Jadi begini. Sebenarnya ya, seperti saya katakan undang-undang tadi itu, jika ada pelanggaran undang-undang dan sebagainya, ya kan? Ini sebenarnya kewibawaan ini dipertaruhkan kewibawaan polisi. Ya kan, itu pada khususnya, pada umumnya khususnya presiden. Ya kan, presiden harus turun tangan Pak, nggak bisa tidak. Keadaan carut marut seperti ini, ya kan, bahkan presiden selama ini menggaungkan sesuatu perubahan. Bahkan saya melihat ada etiket baik ini dari presiden. Contohnya apa? Dengan hal-hal seperti itu, penegakan hukum, kemudian dikatakan lagi bahkan presiden itu sekarang menawarkan amnesti. Orang-orang yang dipenjara yang selama ini, ya kan, khususnya orang-orang yang ya di tanda kutip diduga kriminalisasi, itu kan saya ini sekarang lagi ngurus loh amnesti itu. Saya pernah ketemu Dirjen langsung untuk masalah amnesti ini, yaitu untuk membebaskan orang-orang yang selama ini ditahan. Ya kan, kok sekarang ini aja belum keluar ditambahi orang lain masuk seperti ini. Saya pikir ini sudah harus di-cut. Sudah link ini harus di-cut gitu loh. Jadi baik itu DPR, baik itu presiden, ini harus hadir di masalah ini. Ini bukan masalah ringan loh ini. Ini adalah jangan sampai gara-gara perbuatannya instansi tertentu membuat kepercayaan rakyat terhadap presiden ini jadi hilang. Jadi hilang. Ini kan mumpung orang-orang ini lagi percaya banget nih sama presiden nih, ya kan? Menuju. Presiden harus turun tangan dalam hal ini. Bukan hanya DPR, tapi presiden juga harus turun tangan. Turun tangan itu nanti bukan sendirian, tapi gunakanlah kebijakan-kebijakan ya untuk menghentikan inilah atau dan sebagainya. Atau memantau supaya hukum ini memang dilaksanakan dengan seadil-adilnya tanpa ada pihak memihak. Dari sini aja udah kelihatan. Laporan yang Desember tidak ditangani, dengan ini laporan pada tanggal 30 April dikeluarkan surat perintah penyelidikan tanggal 30 April itu juga. Hitungan jam. Lah ini kan sudah kelihatan. Kenapa kalau laporan kita ini disuruh bikin pengaduan masyarakat, bikin ini begitu ini langsung. Padahal bukti-bukti itu ada. Ya itu analisa-analisa dari 2-3 pakar-pakar ini. Jangan lupa loh, yang dilaporkan ini pakar loh. Pakar di bidang itu. Ya kan? Nah itu mudah-mudahan para stakeholder di negara ini, DPR dan sebagainya, dan presiden dan menteri-menteri itu memahami masalah ini dan negara harus hadir. Itu menurut saya. Terima kasih. Oke, hampir aja dia mau nantang lagi. Closing statement. Silakan Dok. Selama-lamanya seefektif-efektifnya dan tidak akan diganggu. Silakan. Ya, jadi saya closing statement saya adalah menindaklanjuti apa yang disampaikan oleh Ustadz Al-Katiri ya, bahwa prioritas saat ini bukan sekedar prioritas presiden, bukan sekedar prioritas pemerintah, harus pertahanan keamanan. Nah, maka saya menduga ya, kenapa kasus ini menjadi prioritas pemerintah? Karena yang menangani adalah apa nih namanya tuh? Kamnek, keamanan negara. Ya, keamanan negara artinya ini menjadi prioritas ternyata oleh pemerintah. Ya, kenapa menjadi prioritas? Bukan karena pemerintah juga bergabung dengan mantan ini untuk menghukum para saintis, para aktivis, bukan. Tapi mereka sebetulnya dalam tanda kutip secara implisit itu sebetulnya ingin membantu menegakkan hitam dan putih dari kebenaran atas kasus ini. Tapi tentu saja mungkin Presiden Prabowo tidak bisa secara langsung mengintervensi, ya kan? Karena ini kan kaitannya dengan kasus pribadi kan sebetulnya, ijazah, jati diri dan sebagainya. Tetapi mereka, Presiden beserta dengan pemerintahannya, jajarannya itu menggunakan kita untuk menegakkan hitam dan putih dari kebenaran. Itu. Jadi ini yang buat saya
secara tidak langsung marwah kewibawaan presiden ya dipertaruhkan. Iya, marwah kewibawaan polisi, karena polisi ini sampai dengan detik kemarin, mungkin juga sekarang, itu diperlakukan oleh yang bersangkutan ini sebagai anak buah, sebagai kaki tangan bahkan gitu loh, seenak-enaknya saja, sehingga polisi itu marwahnya menjadi rendah, diperlakukan oleh orang yang sudah tidak punya lagi legalitas jabatan untuk memerintah polisi, tapi dia masih, itu kan artinya rongrongan kewibawaan polisi itu kan dilakukan oleh yang bersangkutan, sedangkan kita justru kita menghormati, kita ingin meningkatkan marwah dan kewibawaan polisi. Demikian juga dengan presiden, demikian juga dengan pemerintah. Itu. Dan berikutnya soal ilmu itu no boundaries. Ilmu itu tidak ada batas negara. Karena itu maka kita dari sejak awal kita sudah harus menggalang kerjasama dengan internasional. Makanya insya Allah tanggal 24 Mei ini sekalian saya umumkan, 24 Mei 2025 kita akan bikin webinar internasional yang insya Allah akan dihadiri kurang lebih 200 diaspora dari berbagai negara. Mereka sangat concern dengan polemik ijazah ini dan mereka ingin berkontribusi kepada tegaknya hukum dan keadilan serta kebenaran pada kasus polemik ijazah ini. Ya, jadi insya Allah kita memang sudah bergerak dengan cepat untuk menjalin kerjasama dengan diaspora untuk berhubungan secara langsung, mendapatkan attach dari PBB, dari HAM internasional dan institusi-institusi, universitas-universitas yang akan membantu kita secara independen untuk ikut melakukan pemeriksaan terhadap spesimen dokumen yang kita persoalkan otentitasnya itu. Demikian yang bisa saya sampaikan. Oke, sobat sekalian. Saya tidak mau berpanjang-panjang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.